Selamat malam Bapak Ibu. Ya puji Tuhan ya kita bersyukur malam hari ini kita boleh kembali diberikan kesempatan ya untuk mengadakan Zoom Talk. Nah kita mau belajar bersama. Nah topik kita malam hari ini kita bicara tentang iman dan tradisi Bapak Ibu. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen tradisi itu tidak bisa dilepaskan ya dari kehidupan kita, terutama di dalam kehidupan kita bergereja, karena tradisi itu sudah menjadi latar belakang ya di dalam kehidupan kita semua. Khususnya kita yang saat ini mungkin jemaat yang bergereja di gereja GKT 3 ya, kita kental sekali dengan nuansa Chinese-nya. Nah, ini bagaimana ya kita sebagai orang Kristen kita bisa bersikap dengan tepat ya, karena kalau kita tidak bisa bersikap dengan tepat bisa jadi kita jatuh kepada salah satu ekstrim ya, anti tradisi, atau mungkin kita terlalu melebur dengan tradisi, dan itu tentunya tidak baik di dalam kehidupan bergereja kita. Nah malam hari ini kita akan belajar ya hal ini. Hari ini kita sudah mengundang seorang narasumber yang juga pakar ya di sana ya, belajar juga meneliti di sana. Nah, pembicara kita malam hari ini adalah Pendeta Markus Domingus. Mungkin Pak Markus bisa menyapa kita semua. Selamat malam Pak Markus. Pak Selamat Domingus. malam Pak Henry, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Pak Andrew, selamat malam. Ya, Ya, Pak Firuk ini yang saya lihat di layar saya, selamat malam. ya. Nanti Pak Domingus akan memaparkan ya materi kepada kita mungkin di dalam waktu 45 ya 1 jam ke depan. Silakan Bapak Ibu nanti setelah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Pak Domingus, bagi kita yang mau bertanya atau berinteraksi, dan saya sangat mengharapkan kita semua ikut ambil bagian ya, berinteraksi supaya kita bisa belajar bersama-sama malam hari ini ya. Jadi kita tidak hanya sebagai pendengar saja. Jadi kita nanti setelah materi disampaikan kita akan buka ruang untuk Q&A ya. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya berkaitan dengan topik kita boleh dipersiapkan. Baik ya, sekali lagi saya menyambut Bapak Ibu yang sudah bergabung ya. Mungkin juga ada Bapak Ibu yang bukan dari jemaat GKT ya, GKT 3, saya juga menyambut ya, selamat datang. Selamat mengikuti Zoom Talk kita ya malam hari ini. Kita akan memulai ya. Setelah kita memulai kita berdoa. Ya, oh maaf, saya akan memperkenalkan sekilas ya dari pembicara kita malam hari ini. Pak Domingus ini adalah wakil ketua 2 ya di Sinode Gereja Kristus Tuhan. Nah, kita bersyukur malam hari ini, tadi kita sempat bicara di belakang layar ya, kondisi sebenarnya sedang kurang fit ya. Tapi kita bersyukur Pak Domingus masih tetap semangat ya untuk melayani kita malam hari ini. Ya kita doakan supaya Tuhan berikan kekuatan ya, supaya bisa memimpin kita dengan baik. Beliau juga merupakan ketua dari Yayasan Pendidikan Kristen Aletheia ya Indonesia, dan juga ketua Departemen Pendidikan Kristen Aletheia. Ya, saat ini beliau juga mengajar sebagai dosen di STT Aletheia di dalam mata kuliah ilmu agama-agama dan juga Eumenetika gitu ya. Dan juga beliau sebagai dosen pasca sarjana. Ya, ini sekilas mungkin profil yang bisa saya bagikan, nanti mungkin Pak Domingus bisa memperkenalkan diri ya. Lebih lagi supaya kita bisa lebih mengenal ya beliau. Mari kita akan memulai ya Zoom Talk kita malam hari ini. Mungkin bisa minta kesediaan dari Bu Melani bisa membuka kita di dalam doa. Setelah itu nanti saya persilakan Pak Domingus untuk menyampaikan materi buat kita semua. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama memulai di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada sore hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk kami sekali lagi boleh belajar Tuhan dari firman-Mu berkenaan dengan apa yang kami percayai, apa yang sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan yang Tuhan ajarkan, supaya dengan demikian ya Tuhan di dalam iman kepercayaan kami kepada Engkau dibarengi dengan tradisi-tradisi yang kami miliki, maka kami boleh menggabungkan bahkan melakukan semuanya itu sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Kau berkati khususnya Pak Minggus yang sudah Tuhan percayakan, berikan kepada beliau kekuatan, khususnya juga secara fisik saat ini mengalami
kurang fit, biarlah Tuhan juga akan memakai hamba-Mu ini. Dan biarlah ya Tuhan, setiap kami mendengarkan, kami juga menyiapkan hati kami. Dan seluruh peralatan yang kami gunakan pada malam hari ini, kami hanya mohon pertolongan Tuhan sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan menjadi berkat. Terima kasih, kami serahkan Tuhan Zoom Talk pada malam hari ini, dari awal hingga akhirnya juga penginjil Henry yang akan memandu kami. Tuhan juga memberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, silakan Pak Domingus boleh menyampaikan materi buat kita semua. Baik, terima kasih Pak Henry. Pertama-tama juga saya ucap terima kasih kepada teman-teman hamba Tuhan di GK3 dan juga majelis yang mengizinkan saya untuk bicara di sini. Terima kasih tadi sudah didoakan juga. Memang kondisi kurang fit belakangan ini, tapi puji Tuhan bisa ketemu sekarang. Bahan yang akan saya sampaikan, saya akan jelaskan. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Kalau di tengah jalan ada yang mau ditanya, mungkin bisa tinggal ditulis di kolom chat ya, jadi supaya bisa nanti kita bisa langsung lanjut. Saya akan share beberapa materi terlebih dahulu. Judulnya memang seperti yang diberikan kepada saya adalah iman dan tradisi. Awalnya saya pikir ini acara KW, tetapi kemudian baru saya diingatkan ini acaranya GKT3, jadi seluruh jemaat secara keseluruhan ada di sini. Jadi ya baik, saya akan sampaikan dan mudah-mudahan bisa membantu kita memahami isu ini. Ya, pertama-tama saya mau tunjukin begini, Bapak Ibu sekalian. Kita ini sebagai orang Kristen, sebenarnya itu secara umum punya dua identitas atau identitas ganda. Identitas yang pertama itu yang saya sebut dengan identitas sosial budaya. Ya, yang kedua saya sebut identitas keagamaan. Nah, sebenarnya namanya gereja kita di zaman dulu itu ya, waktu masih pakai nama Tionghoanya, dan di Indonesia kan pada sekitar tahun awal 60-an, gereja Kristen Tionghoa itu sesungguhnya sudah mencerminkan sangat baik sekali identitas ganda kita sebagai seorang manusia di tengah dunia yang Tuhan taruh ini. Jadi kita memiliki identitas sosial budaya sebagai orang Tionghoa, kalau kita orang GKT ini ya, sebagai orang yang lahir besar dari kebudayaan, dari komunitas Tionghoa yang ada di Indonesia. Dan yang kedua, seperti nama gereja kita dulu itu, Gereja Kristen Tionghoa, kita juga memiliki identitas keagamaan. Identitasnya adalah orang Kristen kita. Kita itu orang yang dilahirkan dan dibesarkan dalam sebuah tradisi budaya atau adat istiadat tertentu. Jadi kita sadar atau tidak sadar, dan memang umumnya begini, kita yang lahir dalam kebudayaan kita sendiri, acap kali itu lebih banyak nggak sadar bahwa kita itu memiliki suatu kebudayaan, memiliki suatu adat istiadat, memiliki suatu tradisi. Karena ini kan semua sudah begitu melekat dalam diri kita, dari sejak kita lahir itu kita sudah mengalami proses dan kemudian dibesarkan dalam keluarga, dalam komunitas, apalagi kita orang GKT itu, komunitas kita itu dominan adalah orang-orang Tionghoa, sekalipun ada kekhususan-kekhususan berdasarkan latar belakang sub bahasanya ya, sub etnik yang ada di dalam komunitas orang Tionghoa, tetapi karena kita dibesarkan dalam komunitas semacam ini, dan apalagi kalau kita jarang bertemu dengan orang yang berbeda dengan kita, biasanya kita nggak terlalu mengerti, tidak terlalu sadar bahwa kita sebenarnya punya suatu tradisi yang mengakar kuat sebenarnya dalam kehidupan kita. Dan kalau kita bicara tradisi budaya, Bapak Ibu, itu bukan hanya sekedar sesuatu yang sifatnya fisik lahiriah, tetapi sebenarnya juga sampai kepada cara kita berpikir, cara kita melihat sesuatu, cara kita memandang masalah, cara kita melihat apa saja di dalam dunia ini, itu sesungguhnya banyak sekali dipengaruhi oleh latar belakang identitas sosial budaya kita itu. Nah, Kristen itu sebenarnya kalau saya katakan adalah latar belakang atau identitas yang baru yang kita ambil di kemudian hari. Mungkin kita, orang tua kita, ayah ibu kita, dari sejak engkong emak kita mungkin bahkan lebih jauh lagi ke atas, mungkin mereka udah Kristen dan kita lahir dalam suatu keluarga Kristen. Tetapi sebenarnya
kita itu mungkin belum terlalu menyadari kekristenan itu sampai pada suatu hari kita memang memilih sungguh-sungguh jadi orang Kristen. Nah, itu hari yang biasanya kita catat sebagai hari kita dilahirkan kembali, hari kita bertobat, hari kita memilih hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan. Seperti itu, biasanya di situ baru kita menyadari, oh Kristen itu begini rupanya. Baru kita mulai memeriksa ini, latar belakang kekristenan kita itu seperti apa, dan kalau kita rasanya itu pas dan baik, kita akan terus jalankan seperti itu. Kalau ada yang kurang lengkap, kita akan coba tambahkan. Jadi latar belakang sosial keagamaan belakang yang muncul kemudian, identitas itu muncul kemudian. Saya mau mengatakan begitu. Nah ini dasarnya kita semua manusia, semua orang Kristen dari suku mana saja, dari latar belakang mana saja di dunia ini, itu setidaknya punya dua identitas ini. Yang menyatu sebenarnya di dalam diri kita, entah itu menyatu seperti tadi katanya Pak Henry, dalam bentuk yang melebur begitu rupa tanpa ada batas-batasnya, atau menyatunya itu dalam model yang anti yang satu. Jadi kita melihat yang satu itu nggak baik. Nah, jadi kita betul-betul coba jaga diri kita dari yang satu itu tidak mau kita campur-campur. Nah, malam ini kita akan coba lihat bagaimana sebenarnya sikap kita yang paling baik terhadap tradisi ini. Nah, sebelum itu kita coba dalami dulu apa itu iman, apa itu tradisi, karena ini ada kaitannya dengan topik kita. Nah, kalau kita bicara iman, Bapak Ibu, teman-teman semua, itu berasal dari kata fido, kalau dalam bahasa Latinnya. Itu kata kerja yang artinya to trust, menaruh percaya. Sementara kata bendanya itu fides, ya, percaya, iman. Fidei, ya, itu juga mengandung arti percaya, ya. Kemudian iman, kalau kita bicara dalam konteks kata kerja, itu lebih kepada sikap batin sebenarnya, sikap hati, yang menaruh percaya yang mantap pada kebenaran, pada nilai, dan pada kedapat dipercayaannya Tuhan. Jadi kita percaya kepada Tuhan itu karena kita tahu dia dapat dipercaya. Dan karena itu kita percaya sama dia. Dan itu yang namanya beriman kepada Tuhan. Nah, itu arti yang berkaitan dengan kata kerjanya. Tetapi dikaitkan dengan kata bendanya, iman itu sesungguhnya juga mengandung arti seluruh kumpulan dogma-dogma, doktrin-doktrin, prinsip-prinsip, kepercayaan-kepercayaan dari suatu agama yang dipegang, dipercayai, atau diikuti oleh pemeluknya. Nah, misalnya ya, kalau kita ini sering bicara dalam konteks sinode itu, kita suka bicara tentang iman GKT. Iman GKT itu apa? Iman GKT itu menunjuk kepada apa yang dipercayai oleh GKT. Apa yang dipercayai oleh GKT, Pak? Itu bisa ditemukan di pasal 2 tata gereja kita. Itu ada pengakuan iman rasuli, Nisea Konstantinopel, dan yang membedakan kita dengan Kristen yang lain karena kita ada di lingkungan reform, kita sebut ada iman reform yang sumbernya itu ada di dua dokumen penting yang diterima oleh gereja GKT, yaitu Katekismus Heidelberg dan pengakuan iman Belgika. Itu ada semua. Dan di sana kita bisa temukan apa yang namanya iman reform. Artinya iman Kristen menurut pemahamannya orang reform, isinya itu. Bisa dibaca di situ. Jadi itu kata iman. Dan yang penting yang mau saya katakan, iman itu memberi identitas keagamaan. Jadi apa yang kita percayai, karena kita percaya Kristen yang reform, maka itu memberi identitas kepada kita orang GKT. Bahwa kita nggak sekedar hanya Kristen, tetapi Kristennya itu kita memahami dari suatu cara berpikir yang disebut reform, yang akar-akarnya itu, yang asal-muasalnya ada di dalam reformasi gereja di abad ke-16 yang waktu itu berlangsung di di Geneva, yang di sana yang kita ambil cara berpikirnya Calvin dan teman-temannya itu. Nah, itu iman ya. Jadi kalau iman itu memberi identitas keagamaan, memberi identitas kepada kita seorang Kristen, seorang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kita Kristen, kita percaya kepada Tuhan Yesus, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal, itu orang Kristen. Dan karena kita reform, kita pegang beberapa dokumen yang mengajarkan iman Kristen yang menjadi intinya Alkitab itu ada di situ. Nah, sekarang tradisi. Apa ini tradisi?
Tradisi itu sebenarnya berasal dari kata Alkitab. Ada kata itu di dalam Alkitab sebenarnya. Kata itu dalam bahasa Yunani namanya paradosis. Dan di dalam Alkitab kita, bahasa Indonesia, itu lebih banyak diterjemahkan dengan kata adat istiadat. Itu pertama, di dalam perkataan Yesus, di dalam Markus pasal 7 itu, dia bicara tentang adat istiadat orang Yahudi. Tetapi di dalam Alkitab bahasa Inggris, kalau Bapak Ibu bisa membaca bahasa Inggris, membaca di situ, dia tidak diterjemahkan dengan kata adat istiadat, tetapi dengan istilah traditions. Jadi tradisi-tradisi. Dan memang kata itu adalah kata jamak, sehingga terjemahannya menjadi tradisi-tradisi. Atau adat istiadat mestinya. Tetapi juga bukan hanya di dalam Injil kata itu ada, di dalam suratnya Paulus juga dia pakai. Nah, ini khusus ketika dia bicara di pasal 11, surat 1 Korintus, ketika dia bicara tentang perjamuan kudus, itu dia bicara tentang ajaran, dia bicara tentang tradisi. Di dalam 1 Korintus pasal 11 itu sebelumnya, di ayat yang ke-1 ketika dia bicara topik yang lain sebelum perjamuan kudus, dia bicara tentang ajaran yang kuteruskan. Jadi kata paradosis di situ diterjemahkan dengan istilah ajaran yang kuteruskan. Lalu di dalam 2 Tesalonika juga dia bicara hal yang sama, pakai kata yang sama, paradosis, dan diterjemahkan dengan istilah ajaran-ajaran yang kamu terima. Ya, seperti itu. Nah, di dalam bahasa Latin, kata tradisi, jadi kata tradisi itu kita ambil dari bahasa Inggris yang berpangkal dari bahasa Latin, trado, yang artinya menyerahkan. Jadi seperti saya, kalau dalam bahasa Inggris itu hand over namanya. Saya ambil ini, kemudian saya bawa ke sini, saya serahkan ke situ. Jadi itu menyerahkan atau menyampaikan. Nah, dari situ kemudian muncul pengertian tradisi itu adalah kepercayaan, prinsip, atau cara bertindak yang telah diikuti oleh orang-orang dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu untuk waktu yang lama. Dan itu diturunkan dari generasi yang satu ke generasi yang lain. Nah, dalam hal ini kalau kita mau ambil contoh seperti misalnya kita bicara kata tradisi Tionghoa. Kalau kita bicara tradisi Tionghoa, maka itu kita bicara semacam kepercayaan, prinsip, cara bertindak, tindakan, perilaku, dan lain sebagainya yang dipraktekkan oleh orang-orang Tionghoa dalam waktu yang berabad-abad, dan bangsa Tionghoa ini kan salah satu bangsa paling tua kebudayaannya di dunia. 3.000-an tahun umurnya di dalam dunia. Jadi tradisi Tionghoa itu panjang sekali umurnya, dan itu diteruskan dari generasi demi generasi seperti itu, ya. Atau tradisi Jawa, kita bisa bicara soal tradisi Jawa. Misalnya pernikahan dengan tradisi Jawa, pakai gayanya seperti ini, modelnya seperti, dan lain sebagainya. Nah, yang paling penting untuk membedakan iman dengan tradisi itu mungkin pengertiannya di sini. Tradisi itu umumnya bicara tentang sesuatu yang diturunkan dan diteruskan. Iman, khususnya yang berkaitan dengan dogma, ajaran, kepercayaan, itu juga ada kaitannya, diteruskan nanti. Dan di sini nanti kita ketemu titik ketemunya. Jadi tradisi itu biasanya perilaku, kepercayaan, prinsip, cara bertindak, cara berpikir, kebijaksanaan, kearifan-kearifan yang dianut oleh kelompok itu dari masa ke masa, diajarkan, diturunkan dari generasi demi generasi. Nah, ini memberi kepada para pelakunya identitas sosial budaya. Nah, makanya kita sebut orang Tionghoa. Kenapa disebut orang Tionghoa? Bukan hanya secara fisik beda dari orang Jawa dan orang lain, tetapi ada budayanya di sana. Ada sesuatu yang dijalani, ada yang diikutin, ada yang dipegang prinsipnya. Ada kepercayaan-kepercayaan tertentu yang dipegang, yang dijalani dalam kehidupan mereka dalam kelompok tersebut. Atau orang Jawa, tradisi Jawa itu ada semacam itu. Jadi tradisi itu memberikan kepada kita, Bapak Ibu, teman-teman ya, identitas. Siapa kita ini di tengah masyarakat ini? Itu bersumber salah satunya dari kebudayaan dalam mana kita dibesarkan, dilahirkan dan dibesarkan. Nah, sekarang antara iman dan tradisi itu apa yang sama di antara kedua hal ini? Yang pertama, iman dengan tradisi itu sebenarnya punya kesamaan, sama-sama berhubungan dengan soal yang dipercayai. Kalau iman itu lebih banyak berhubungan dengan kepercayaan kepada Tuhan.
Tetapi tradisi bisa dua macam. Bisa berhubungan dengan ilahi, makanya disebut tradisi keagamaan. Di dalam dunia teologi itu dikenal istilah tradisi Lutheran, tradisi Reform, tradisi Katolik, tradisi Ortodoks Timur, tradisi Ortodoks Syria, dan lain-lain. Nah, itu adalah identitas keagamaan atau sesuatu yang berkaitan dengan agama. Hal-hal yang dipraktekkan, yang dijalankan dalam kehidupan keagamaan kelompok itu kelihatan di sana. Ya, tradisi Katolik Roma, ya kita bisa lihat mereka punya cara berpakaian imamnya, cara mereka beribadahnya. Orang Reform seperti kita ini, tradisi Reform, Kristen Reform punya juga caranya, punya tradisinya sendiri. Kalau beribadah itu yang penting, salah satu yang mungkin saya bisa katakan, orang Reform kalau ibadah itu ibadahnya selalu harus ada doa pengakuan dosa dan berita anugerah. Itu adalah permata penting di dalam ibadahnya orang Reform itu. Ibadah minggunya. Selalu ada itu. Karena itu yang menjadi salah satu ciri penting. Yang kedua, dia beribadah selalu dimulai dengan memuji Allah Tritunggal. Bukan memuji Tuhan Yesus saja, tetapi memuji Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu orang Reform kalau dia beribadah. Nah, kalau kita bicara yang bukan ilahi, tradisi budaya, adat istiadat. Nah, itu yang berhubungan dengan makanan, ya, kulinernya, kemudian tradisi perkawinannya, tradisi hari-hari raya budayanya. Itu bicara tentang tradisi yang bukan yang ilahi, ya. Seperti itu. Yang kedua yang sama adalah sama-sama diteruskan, diwariskan dari generasi yang satu ke generasi berikutnya. Nah, iman yang diwariskan itu adalah yang berkaitan dengan ajaran-ajarannya, berkaitan dengan doktrin, dogma, kepercayaan, dan praktek-praktek yang terkait dengan ajaran itu. Sementara kalau sikap batin, menaruh percaya kepada Tuhan, itu nggak bisa diwariskan. Itu harus diambil sendiri oleh tiap-tiap orang. Iman yang berhubungan dengan menaruh percaya kepada Tuhan, itu nggak bisa diwariskan, Bapak Ibu ya. Karena itu adalah sikap yang harus diambil tiap-tiap orang. Tidak bisa diwariskan kepercayaan dan semacamnya. Tapi kalau yang disebut apa yang harus dipercayai, yang isinya itu doktrin, kepercayaan, dogma, praktek-praktek ibadah, praktek-praktek berperjamuan kudus misalnya, nah itu bisa diteruskan. Nah itu yang dipakai oleh Rasul Paulus ketika dia bicara tentang paradosis di dalam 1 Korintus pasal 11 itu. Dia bicara tentang waktu dia bicara tentang perjamuan kudus, dan itu biasa kita dengar Pak Pendeta akan baca atau Ibu Pendeta akan sampaikan sebelum perjamuan kudus, ada satu ayat di pendahuluan perjamuan Tuhan, dia akan mengatakan, sebab apa yang kuteruskan kepadamu ini, itulah yang aku terima sendiri dari Tuhan. Jadi bagaimana orang Kristen melakukan perjamuan kudus dan apa yang dipercayai tentang roti dan anggur itu, ya, formulasinya seperti inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu, itu tidak boleh berubah, karena itu yang dipegang dari zaman nggak enak sampai sekarang ini, dan akan terus sampai kekekalan. Kita akan bicara begitu terus. Inilah cawan ini adalah perjanjian baru yang dipecah, ya, seperti itu, ini menjadi peringatan segala macam. Itu semua adalah bagian dari tradisi suci yang kita terima dari gereja sejak 2000 tahun yang lampau. Yang diteruskan di dalam tradisi budaya apa? Kepercayaan-kepercayaan yang sifatnya kebudayaan, prinsip-prinsip atau cara-cara bertindak sekelompok orang atau sebuah kelompok. Misalnya tradisi makan bersama di hari Imlek. Itu memperingati Imlek, ya, satu malam sebelum hari Imlek besoknya itu kan ada makan keluarga, makan bersama. Itu adalah sebuah tradisi yang berangkat dari suatu keyakinan tertentu sebenarnya tentang keluarga, tentang kehidupan, tentang bagaimana kita ke depan ini dari sini. Lalu juga tradisi selamatan orang Jawa itu juga ada pikirannya di dalam itu, ada suatu gagasan di balik itu, mengapa kemudian dilakukan, ya. Yang ketiga, sama-sama memiliki orang atau kelompok orang yang mempercayai dan mempraktekannya. Jadi baik iman maupun tradisi itu punya kelompok yang menganut dan mempraktekannya, ya. Yang terakhir, sama-sama menjalani kepercayaan-kepercayaan dan prinsip-prinsip dan nilai-nilai. Jadi kadang-kadang gini,
kita itu keliru ketika kita bicara tentang tradisi itu seringkali banyak orang tuh hanya perhatikan apa yang dibuat, apa yang dikerjakan. Oh ini nggak cocok nih, nggak boleh, seperti itu. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, yang dijalani, yang dilakoni itu, yang dipraktekkan, itu berangkat dari suatu keyakinan, dari suatu kepercayaan tertentu tentang sesuatu atau seseorang, atau tentang oknum apa begitu ya. Ada prinsip-prinsip tertentu di belakangnya, ada nilai-nilai yang mau diajarkan. Yang ini yang harusnya itu menjadi persatiannya kita orang Kristen. Jadi kalau kita bicara iman dengan tradisi, jangan iman itu dipakai untuk menilai perilakunya dulu. Tetapi iman itu harus dipakai untuk meneropong apa sih di belakangnya tradisi ini. Ada kepercayaan apa di balik ini? Ada prinsip apa di balik ini? Nah, ini yang harus diinterogasi dulu oleh iman. Ini yang harus diinterview dulu. Ini yang harus diteliti dulu. Apa sesungguhnya ini? Dan kemudian baru setelah kita paham ini, baru kita lihat yang dipraktekkan itu apa. Gitu ya. Nah, iman itu berhubungan dengan prinsip ya keilahian yang hubungannya dengan Tuhan nomor satu. Dan dalam kaitan dengan Tuhan itu, hubungannya kemudian jadi setelah vertikal, ya kemudian horizontal. Jadi iman itu selalu berhubungan dengan Tuhan. Apa yang kita percaya tentang Tuhan itu berhubungan dengan apa yang kita nanti jalani dengan manusia, dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan dunia. Kalau tradisi budaya itu umumnya berisi tentang kepercayaan, prinsip, nilai-nilai kemanusiaan, kekeluargaan, kemasyarakatan yang berhubungan dengan alam, lingkungan. Ada unsur-unsur yang sifatnya spiritual, tetapi lebih banyak sebenarnya, nanti kita akan lihat, itu lebih banyak berurusan dengan manusia, dengan kehidupan bersama di tengah masyarakat. Itu budaya sebenarnya. Nah, sekarang pertanyaan penting untuk kita adalah bagaimana Pak sikap iman Kristen khususnya terhadap tradisi. Ini kalau Bapak Ibu perhatikan, lihat gambar-gambar ini semua adalah gambar wajah Tuhan Yesus dari berbagai kebudayaan yang ada di sini. Ini Yesus dalam gambaran budaya Korea. Di Rusia wajahnya jadi gini. Di negara Haiti jadi gini wajahnya. Di dalam lingkungan orang-orang Indian di Amerika, begini wajahnya. Ini malah Yesus perempuan. Ini Yesus menurut orang Filipina. Ini Meksiko dan lain-lain. Ini apa artinya ini? Ini iman yang sudah diadaptasi atau dikontekstualisasi, istilah lainnya itu, ke dalam kehidupan kebudayaan lokal. Gitu itu. Ini wajahnya Jepang, ya, wajahnya Jepang Yesus. Nah, bagaimana sikap iman Kristen terhadap tradisi? Saya ajak kita belajar dari Tuhan Yesus dan Paulus di sini. Apa yang bisa kita pelajari dari Tuhan Yesus? Kita coba lihat ini, Bapak Ibu, ya, dari apa yang Yesus jalani bersama dengan bersama dengan kehidupan orang-orang di masanya. Nah, ini saya tertarik lihat ini dari Markus pasalnya yang ke-7 ini. Nah, kalau Bapak Ibu membaca Markus pasal 7 di depan Bapak Ibu buka Alkitab di ayat 3, 5, 8, 9, 13 itu bisa ketemu kata paradosis itu yang di sana konsisten diterjemahkan dengan istilah adat istiadat Yahudi. Dan adat istiadat Yahudi itu dijelaskan kalau kita membaca baik-baik Injil Markus pasal 7, itu semua berhubungan dengan ini, dengan higiene, dengan kebersihan. Nah, kita sekarang sedang dalam masa pandemi ini, berkali-kali kita diingatkan untuk cuci tangan. Cuci tangan itu berkaitan dengan higiene, ilmu kesehatan, kebersihan diri, ya, kebersihan pribadi. Nah, di dalam Injil Markus itu, orang Yahudi itu dikatakan punya berbagai macam adat istiadat. Ada macam-macam tradisi kebudayaan mereka itu, katanya. Yang disebutkan di sana misalnya membasuh tangan sebelum makan. Lalu kalau mereka pergi pasar, mereka tidak akan makan terlebih dahulu sebelum mereka bersihkan dirinya. Entah dia mandi atau dia apa, kita nggak tahu, tapi dikatakan membersihkan diri. Lalu kemudian mencuci cawan yang habis dia pakai minum, ya, gelasnya itu, kendi-kendi, perkakas-perkakas tembaga. Ini ada tradisi mencuci ini semua. Nah, ini berhubungan dengan higiene. Nah, tetapi kalau kita membaca
Markus di tempat yang lain, di pasal 7 itu, di dalam ayat 8-13, kita akan bertemu dengan tradisi yang berhubungan dengan pelaksanaan suatu firman Tuhan. Dan di dalam Injil Markus ini ada dua tempat yang saya bisa kasih contoh. Di Markus pasal 7 ayat 8-13 itu berhubungan dengan ini nih, mempersembahkan korban. Jadi orang Yahudi itu kan, ingat ya kita 10 hukum itu kan hukum yang kelima mengatakan hormati ayah dan ibumu. Lalu guru-guru Yahudi, para rabi, ulama-ulama Yahudi itu dalam rangka menolong orang Yahudi mempraktekkan hukum itu dalam masyarakat mereka, mereka kemudian bikin aturan gini. Kamu bisa mempersembahkan uang yang sudah disiapin untuk merawat, memelihara orang tuamu kepada Tuhan. Kalau kamu sudah persembahkan kepada Tuhan, maka kamu tidak punya lagi kewajiban untuk memelihara dia. Itu mereka bikin begitu, rupanya. Nah, itu yang nanti akan dikritikkan oleh Yesus. Nah, kemudian juga kalau kita membaca di pasal yang kedua, itu berkaitan dengan hukum tentang Sabat. Ya, hormati dan kuduskanlah hari Sabat, hukum yang keempat. Di sana mereka mengatur para ulama-ulama Yahudi itu, rabi-rabi Yahudi. Selama hari Sabat tidak boleh kerja. Apapun itu tidak boleh kerja. Nah, karena itu mereka marah sama Yesus, mereka tegur Yesus ketika murid-murid Yesus itu memetik gandum. Ya, memetik gandum karena mereka lapar waktu mereka lagi jalan. Itu terjadi pada hari Sabat dan itu menyinggung perasaannya orang Yahudi, orang-orang Farisi itu, semacam itu. Nah, ini dua macam adat istiadat Yahudi yang kelihatan di dalam Injil Markus yang bisa kita lihat. Jadi yang pertama berhubungan dengan higiene atau kebersihan, dan yang kedua berhubungan dengan pelaksanaan suatu firman Tuhan. Nah, bagaimana Yesus melihat ini semua? Nah, kalau kita melihat sikap Yesus itu menarik. Yesus, Bapak Ibu, menolak tradisi yang tidak menolak tradisi yang berhubungan dengan kebersihan. Jadi orang Kristen seringkali salah paham membaca Injil Markus pasal 7 itu dipikirnya Yesus itu anti tradisi. Bukan. Yang dia lawan itu adalah yang berhubungan dengan menyamakan kebersihan higiene ini dengan kesucian rohani. Itu yang dia nggak terima. Itu yang dia katakan, kamu sesat, dia bilang. Dan kemudian kan dia tegur murid-muridnya ketika murid-muridnya juga tanya dia. Dan dia katakan, loh kamu masa nggak ngerti? Hei, yang bikin orang itu jadi najis bukan yang dibuat, bukan yang masuk ke dalam mulutnya. Ya, bukan itu, tetapi apa yang keluar dari mulutnya, dan yang berasal dari hati itu yang bikin orang najis, dia katakan. Jadi bukan soal basuh tangan, membersihkan diri, itu bukan itu yang membuat orang najis, bukan. Lupa cuci tangan waktu makan, nggak bikin orang najis, dia bilang. Yang bikin orang najis itu apa yang keluar dari mulutmu, kamu ngomong apa, ngomong kotor, ngomong jahat, ngomong kebohongan, ngomong fitnah, itu yang bikin kamu berdosa. Itu yang bikin kamu najis. Jadi di sini sebenarnya Yesus tidak menolak tradisi yang berhubungan dengan kebersihan, kesehatan diri. Yang dia tolak, kebersihan jasmani disamakan dengan kebersihan rohani. Itu keliru besar. Yang kedua, Yesus juga tidak menolak, kalau kita membaca Injil Yohanes, tradisi adat perkawinan Yahudi. Dan saya kira sepanjang saya ikuti acara-acara pernikahannya orang GKT, ya, dari sejak saya gabung di GKT selama 22 tahunan lebih ini, saya kok nggak pernah lihat ya, orang GKT itu bukan hampir 22 tahun, hampir 25 tahun saya di GKT ini, itu hampir tidak pernah ada saban kali acara pernikahan itu disajikan anggur itu yang beralkohol. Nggak ada. Tetapi di dalam kebudayaan Yahudi, di dalam adat perkawinan mereka, itu minuman anggur yang disajikan itu minuman anggur beralkohol tuh Bapak Ibu. Ya, dan Yesus tidak tolak itu. Dia bahkan turut menjadikan air jadi anggur itu dalam kejadian itu. Ya. Artinya apa? Kebudayaan itu kebudayaan orang Yahudi. Tidak ada masalah dengan dosanya di situ setidaknya. Begitu. Jadi tradisi perkawinan dia tidak tolak. Tradisi adat perkawinan itu adat istiadat mereka. Yang kemudian yang menarik untuk kita lihat begini.
Yang dia tolak itu sesungguhnya apa sih Bapak Ibu? Yang dia tolak itu sebenarnya adat istiadat yang merendahkan nilai dan martabat manusia. Kenapa dia marah kepada orang Yahudi yang di dalam Markus pasal 2 itu? Atau nanti kalau Bapak Ibu membaca di Matius pasal 23, ucapan-ucapan celaka dari Yesus kepada untuk orang-orang Farisi, orang ahli-ahli Taurat dan lain sebagainya itu. Karena mereka membuat agama itu menjadi tuan, manusia menjadi budaknya agama. Sementara agama itu kalau kita memakai bahasa ini harusnya melayani manusia. Dan di dalam Markus pasal 2 itu kan dia mengatakan dengan satu kalimat yang baik sekali. Hari Sabat itu diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Artinya hari Sabat itu justru harus menjadi hari di mana orang diselamatkan, orang ditolong. Kalau ada orang membutuhkan sesuatu, kamu harus lakukan sesuatu. Jangan mikirin itu melanggar hari Sabat. Itu kira-kira yang mau dia katakan. Jadi semua ada tradisi manusia, kebudayaan yang merendahkan nilai dan martabat manusia, itu harus ditolak. Nah, bagaimana kita tahu Pak itu merendahkan nilai dan martabat manusia? Ya itu tadi makanya saya katakan, kita harus lihat periksa apa gagasan di balik suatu tradisi ini. Apa ide di balik ini? Apa pikiran di balik ini? Itu yang harus kita teliti. Kalau di dalam gagasan di belakang satu tradisi, itu manusia justru direndahkan, dihina, diperbudak, diberikan kelas-kelasnya, diperlakukan tidak rata, tidak setara. Itu bukan tradisi yang benar sesuai dengan Alkitab, dan itu yang harus dikoreksi. Harus dikoreksi. Nah, kalau ada makna yang tidak benar, itu yang dikoreksi maknanya. Dan bagaimana nanti kita mengoreksi, nanti kita akan lihat di belakang. Setidaknya yang mau saya katakan dulu di sini, itu dikoreksi, diperbaiki. Yang tidak benar itu harus kita ganti dengan yang baik, yang sesuai dengan maksud firman Tuhan. Itu dia, Bapak Ibu ya. Jadi itu cara Yesus. Sekarang bagaimana dengan Paulus? Kita coba lihat Paulus. Nah, Paulus yang menarik itu kita waktu bicara tentang tradisi sunat di dalam kehidupan orang Israel. Nah, di dalam kehidupan orang Israel, tradisi sunat itu mengandung makna itu berangkat dari kebiasaan yang ditetapkan Tuhan dalam perjanjiannya dengan Abraham. Ini, di sini ya, Bapak Ibu ya. Jadi, dia meminta kepada Abraham, dia katakan, kamu harus, setelah dia melakukan perjanjian dengan Abraham, saya akan begini dan meneguhkan kembali perjanjiannya di pasal 17, nah bahwa kamu memang benar-benar mau ngikutin apa perjanjian saya ini, tandanya adalah kamu harus meminta semua laki-laki dari anak-anak sampai orang dewasa itu harus disunat. Nah, bagaimana sunat itu? Jadi kulit katan dari ujung kemaluan laki-laki itu harus dipotong. Seperti yang dilakukan oleh orang Muslim atau mungkin ada orang Kristen yang melakukannya juga sama ya. Jadi itu sebagai tanda perjanjian. Nah, sunat ini seperti dijelaskan Paulus di dalam Roma pasal 4, Galatia, dia katakan itu adalah tanda yang mengikuti setelah Abraham itu menunjukkan imannya kepada Tuhan. Jadi percayanya Abraham duluan baru sunat. Bukan sunat dulu baru percaya, tidak. Jadi percaya dulu baru kemudian tandanya itu sunat. Ya. Dan dia bicara lagi di dalam surat Galatia ketika bicara tentang sunat. Sunat itu sesungguhnya adalah menuruti atau tidak itu bukan soal penting lagi bagi orang Kristen. Bagi orang Kristen itu yang paling penting itu adalah percaya kepada Yesus. Mau disunat atau tidak disunat, kemudian itu soal yang tidak terlalu penting lagi. Silakan kalau mau disunat, enggak juga nggak ada masalah. Kenapa? Karena bersunat atau tidak bersunat itu nggak ada artinya bagi keselamatan. Tetapi yang lebih penting adalah menjadi ciptaan baru yang terjadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau kita memperhatikan Bapak Ibu ya, argumentasinya atau pendapatnya Paulus ini baik-baik, sebenarnya yang ditolak oleh Paulus itu bukan sunat itu sendiri, tetapi pemahaman tentang sunat sebagai cara untuk dibenarkan ya atau diselamatkan
itu yang dia tolak. Dia sama sekali menolak itu. Kalau kamu, dia katakan kepada orang-orang di masanya itu, berpikir supaya selamat, supaya benar-benar jadi umat Allah, maka harus disunat, kamu tersesat cara berpikirnya. Karena bukan itu yang penting, percaya kepada Yesus yang lebih penting. Dan nanti di dalam pasal 2 surat Roma itu dia mengatakan sesungguhnya sunat yang lebih penting itu adalah sunat di hati. Dan ini bukan kata Paulus, Bapak Ibu. Ini sesungguhnya perkataan Nabi di dalam perjanjian lama. Yang lebih penting itu adalah sunat hatimu, kata Nabi. Bukan sunat secara lahiriah. Hatimu itu yang lebih penting disunat. Semacam itu. Nah, dalam pemahaman semacam ini, kita bisa mengatakan bahwa Paulus itu tidak menolak tradisi sunat kalau kita mengerti hari ini sebagai praktek higienis. Ya, jadi banyak orang disarankan hari ini oleh ilmu kesehatan untuk disunat laki-laki karena itu baik, menjaga kebersihan alat kelamin, katanya begitu. Ya silakan, kalau mau dilakukan tidak ada masalah. Ya, jadi kalau soal semacam itu no problem, silakan. Atau misalnya nih, kalau ada satu suku di Indonesia atau di dunia ini yang punya ciri, punya identitas, budaya kita itu semua laki-laki harus disunat. Tidak ada hubungannya dengan selamat atau tidak, tetapi ini identitasnya sebagai laki-laki dewasa di dalam suku kita, misalnya gitu harus disunat. Ya sudah, itu tidak ada masalah. Tetapi kalau dikaitkan sunat habis sunat, karena kalau tidak disunat nanti kamu celaka, kamu binasa, kamu nanti begini, itu tidak benar. Itu nggak bisa. Dan itu yang ditolak oleh Paulus dan itu ditolak oleh firman Tuhan. Ya, jadi harus dibedakan. Yang ditolak itu adalah sesungguhnya pertama-tama itu cara memahaminya, maknanya itu. Apa itu sebenarnya yang ditolak? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau demikian bagaimana Pak sikap yang tepat dan tidak tepat dari iman terhadap tradisi ini? Saya coba nunjukin begini. Sikap iman yang tidak tepat terhadap tradisi itu yang pertama diabaikan. Kita manusia, Bapak Ibu, seperti tadi saya mulai di awal ya, kita itu tidak bisa hidup tanpa tradisi kebudayaan. Kita itu manusia yang diciptakan Tuhan dengan kebudayaan. Mandat untuk memelihara, menguasai bumi, yang di dalam Kejadian 1, Kejadian 2, mengusahakan, memelihara, itu adalah mandat kebudayaan. Mandat untuk mengelola, mengembangkan, menyuburkan kehidupan. Dan itu berarti kita harus berpikir, kita harus menciptakan sesuatu. Dan kebudayaan itu sebenarnya adalah upaya manusia untuk menjalani kehidupan yang baik di tengah dunia ini. Nah, tentu nanti ada nilai-nilai di dalamnya itu yang perlu kita perhatikan baik dan perlu kita waspada. Kalau keliru kita harus koreksi. Nah, tetapi tidak berarti kemudian itu diabaikan, ditinggalkan, dibuang, dihapus. Itu sesungguhnya tidak bisa begitu. Kalau kebudayaan kita dihapus, kita tidak jadi apa-apa di dalam dunia ini. Kita ini orang tidak jelas jadinya, nggak punya identitas jelas. Ya. Nah, sikap yang tepat bagaimana kalau gitu, Pak? Yang pertama, Bapak Ibu, kita perlu belajar kembali kebudayaan kita itu. Apalagi kita ya, khususnya orang-orang dari kebudayaan Tionghoa begini. Kita lahir besar dalam kebudayaan, dalam keluarga, dalam komunitas gereja yang umumnya orang Chinese. Kita kebanyakan nggak menyadari kebudayaan kita sendiri itu. Di mana nilai-nilai hebatnya, nilai-nilai yang tidak baik di dalamnya, kita kadang-kadang nggak sadar. Dan itu memang sudah jadi semacam penyakitnya manusia, Bapak Ibu ya. Penyakitnya kita manusia. Di dalam situasi tertentu kita sering tidak sadar apa yang ada di sekitar kita. Nah, saya pribadi ini orang Sumba. Keluarga saya ini Sumba, tapi kami itu kan lahir besar di pulau yang lain dan dibesarkan di tengah-tengah kebudayaan yang tidak terlalu kental budaya Sumba. Saya sendiri itu, kalau saya mau jujur sama Bapak Ibu, baru menyadari betul-betul kesumbaan saya itu setelah saya kuliah di Satya Wacana tahun 2000, masuk tahun 2008 itu, karena bertemu dengan banyak anak-anak Sumba di sana, saya tiba-tiba menjadi sadar, saya ini orang Sumba sebenarnya. Tapi ternyata saya nggak ngerti kebudayaan ini. Dan sejak hari itu, saya sudah mulai mencari bahan, mencari materi, belajar kenal kebudayaan Sumba ini secara keseluruhan pulau itu. Tapi kemudian makin ke sini saya tahu, karena ayah saya berasal dari Kabupaten Sumba Barat Daya,
tempat di mana orang bilang sekarang itu ada hotel paling mahal di dunia itu. Di sana saya berasal, dari daerah sana. Nah, saya coba dalami masyarakat kelompok sana itu, dari suku bapak saya ini. Apa kebudayaan mereka itu? Seperti apa sekarang? Nah, saya mau kenal lebih jauh. Beberapa kali saya ke Sumba, coba kenal lebih jauh mereka itu. Diapresiasi, Bapak Ibu. Artinya kita hargai, jangan kita menghina, tapi kita harus belajar mengapresiasi kebudayaan kita sendiri itu. Dan ada hal-hal yang kita rasa nggak cocok, yang kurang tepat dengan iman Kristen, itu kita harus transformasi namanya. Transformasi itu artinya kita bisa macam-macam bentuknya. Bisa bentuknya itu secara lembut, itu kita gantikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Prakteknya nggak berubah, tapi nilai-nilai yang dibawa oleh praktek ini, itu yang kita ganti sekarang. Itu namanya transformasi secara lembut. Tapi ditransformasi secara kuat, itu namanya kita ganti banyak hal. Segala macam di dalamnya banyak yang kita ganti. Supaya lebih cocok membawakan pesannya firman Tuhan yang kita pegang, yang kita imani. Bukan pesannya dunia, yang dari mana kebudayaan itu berasal. Nah, yang lembut itu yang saya sebut tadi dengan istilah diadaptasi namanya. Jadi kita coba adaptasi, ambil hal-hal baik di dalam itu, kita perbaiki sedikit, dan kita jalankan. Seperti itu. Gimana sih Pak bentuknya yang konkret? Saya kasih contoh beberapa ini. Oh maaf, sorry, lebih jauh sebelum ke sana. Bagaimana caranya kita menyikapi kebudayaan tradisi kita itu? Pertanyaan yang kurang tepat itu begini, Bapak Ibu. Kalau kita mau menilai suatu tradisi kebudayaan kita itu, pertanyaan yang kurang tepat ini. Apakah tradisi atau adat istiadat ini boleh atau tidak boleh diikuti atau dijalankan? Ini bukan pertanyaan yang tepat yang diajukan untuk pertama kalinya. Bukan pertanyaan tepat. Pertanyaan yang tepat untuk ditanya pertama kalinya Bapak Ibu adalah, apa sih yang mau diajarkan oleh tradisi atau adat istiadat ini tentang manusia, tentang keluarga, tentang alam semesta, atau bahkan tentang Tuhan? Apa sih yang mau diajarkan oleh tradisi ini kepada kita manusia, atau kepada kita ini, orang dari kebudayaan ini? Yang kedua, apakah yang diajarkan oleh tradisi atau budaya, praktek-praktek budaya itu, sesuai nggak dengan pesan Alkitab tentang manusia, tentang keluarga, tentang alam semesta, atau tentang Tuhan? Ya, itu pertanyaan nomor 2. Pertanyaan berikutnya, unsur-unsur apa dari praktek atau tradisi atau adat istiadat ini, kalau dia memang tidak cocok dengan firman Tuhan sebagian, bagaimana kita adaptasi supaya cocok? Dan kalau banyak yang tidak cocok, bagaimana kita transformasi supaya lebih cocok membawa pesan Alkitab? Ini pertanyaannya orang Kristen, Bapak Ibu. 3 pertanyaan ini. Kalau kita tuh melihat atau mencoba memeriksa kembali tradisi-tradisi tertentu dalam kebudayaan kita, dalam komunitas kita. Pertanyaan-pertanyaan ini harus kita tanya lebih dahulu. Nomor 1 tuh yang harus kita tanya adalah, apa sih yang diajarkan tentang manusia ini semua? Apakah cocok dengan Alkitab itu? Dan kalau cocok, berapa banyak cocoknya? Enggak cocoknya di mana? Bagaimana kita perbaiki? Nah, ini saya mau kasih contoh nih, beberapa contoh dari kebudayaan Tionghoa yang coba saya ambil sebagai contoh nih. Ini yang pertama tentang warna merah dalam tradisi Imlek. Saya kira Bapak Ibu lebih banyak paham daripada saya soal ini. Saya coba kutip saja penjelasan populer dari salah satu situs ini, idntimes.com. Nah, warna merah katanya dipercayai oleh orang Tionghoa itu dapat mengusir roh jahat dan nasib buruk. Jadi tidak hanya baju, hiasan, ruangan, dan benda-benda lain juga berwarna merah biasa. Dan baju baru itu menandakan juga dimulainya tahun yang baru. Makanya pakai baju baru katanya untuk tahun baru. Nah, karena maknanya semacam ini kan ada unsur-unsur yang kelihatannya tidak cocok dengan Alkitab. Bukan tidak kelihatan, ya memang udah jelas nggak cocok nih. Seperti misalnya warna, dipercaya bisa mengusir roh jahat. Ya ini kan nggak benar. Mengusir nasib buruk kan nggak benar. Dalam pandangan Alkitab kan bukan itu yang mengusir roh jahat dan nasib buruk. Yang mengusir roh jahat dan nasib buruk itu adalah Kristus dan pengorbanannya atas hidup kita. Lalu apa yang mesti kita buat demikian? Kita boleh saja pakai baju itu,
Tetapi kita coba transformasi maknanya ini, artinya itu. Jadi kita mencoba mentransformasi, mengubah arti dipercaya mengusir roja dan nasib buruk itu, dengan coba kita cari dalam Alkitab. Di dalam Alkitab warna merah itu mengandung makna apa sih? Kalau Bapak Ibu di rumah punya ensiklopedia Alkitab masa kini, Bapak Ibu bisa periksa tentang warna-warna di dalam Alkitab. Di sana bisa dijelaskan, dicari, diterangkan di sana. Nah, warna merah di dalam Alkitab itu, warna merah itu memang salah satu warna yang dominan di dalam Alkitab. Dan di sana biasanya dipakai untuk melambangkan darah dan pencurahan darah. Dan ini nanti ujungnya mengingatkan kita kepada pengorbanan Kristus. Darahnya yang tercurah bagi kita ditebus saja. Jadi kalau kita sekarang orang Kristen yang berbudaya Tionghoa, setiap hari Imlek atau setiap perayaan Imlek kita pakai baju merah, mari kita coba taruh di dalam pikiran kita sekarang, jangan lagi makna yang lama ini. Jadi kita bajunya bisa tetap pakai, tetapi maknanya bukan lagi untuk mengusir roja dan nasib buruk. Tetapi makna merah itu mengingatkan kita kepada Kristus Tuhan kita, yang telah mencurahkan darahnya bagi kita, yang telah menebus kita dan menyucikan kita. Dan Kristus ini menurut Galatia 3:13, dialah yang mati untuk melepaskan kita dari kutuk. Dari kutuk hukum Taurat dan dari kutuk apa saja di dalam dunia. Dia yang melepaskan kita gitu. Jadi waktu kita mau pergi ibadah perayaan Imlek, misalnya diwajibkan pakai baju merah, Bapak Ibu ketika pakai baju itu berkaca di depan kaca, ingat-ingatlah Kristus. Bersyukur sama Tuhan Yesus. Karena ada Dia, maka sekarang saya itu diselubungi oleh karyanya yang menyucikan dan menebus saya, yang menyelamatkan saya dari kematian kekal, yang memberi saya kelepasan dari dosa, yang membebaskan saya dari segala macam kutuk. Itu baju bukan lagi sekedar bajunya Imlek, tetapi baju itu adalah baju Imleknya orang Kristen. Di dalam itu kita meyakini sesuatu tentang Kristus. Jadi kita lihat baju itu, ya kita ingat itu sebagai baju kebudayaan kita, kebudayaan Chinese, tetapi juga di dalam baju yang kita pakai itu kita ingat ini Kristus yang menutupin kehidupan saya. Karena saya dihubungin oleh kasih-Nya, pengorbanannya, oleh hasil dan jasa pengabdiannya di salib, maka saya sekarang ini menjadi suci bersih di hadapan Tuhan. Seperti itu. Nah, itu cara namanya kita mentransformasi. Nah, lalu hari bacang, karena kebetulan baru beberapa saat yang lalu saya kira ya, ada hari bacang. Ya, hari bacang, kalau saya baca beberapa sumber, termasuk dari sumber populer itu, saya coba lihat beberapa buku lain tentang kebudayaan Chinese, itu pada prinsipnya ada banyak cerita di dalam. Tapi yang dominan sekali, hari bacang itu katanya mengenang dengan penuh hormat orang yang namanya Huiyuan ini. Atau mungkin dalam bahasa yang dialek suku Tionghoa yang lain pakai nama yang lain. Tetapi intinya ini seorang pejabat yang hidupnya itu dicintai rakyat. Karena dia jujur, penuh perhatian sama rakyat, anti korupsi, mencintai bangsa dan negaranya tanpa pamrih. Ya, itu jadi untuk mengingat dia yang mati karena difitnah dan lain sebagainya, lalu dia kemudian memilih mati daripada hidup dalam noda, dalam dihina orang karena fitnah semacam itu. Dan dia kemudian masukkan, terjunkan dirinya ke dalam sungai, katanya begitu. Lalu kemudian masyarakat yang mencintai dia itu demi supaya jenazahnya jangan dirusak oleh ikan dan lain-lain, mereka kemudian buang kue bacang ini, semacam itu katanya. Lalu di dalam perayaan itu saya membaca, Bapak Ibu ya, ada nilai kehidupan yang mulia, yang dihormati, kehidupan yang dipuji oleh orang-orang Tionghoa itu sebenarnya. Jadi masyarakat Tionghoa memuji dan menghargai hidup seorang yang jujur, yang penuh perhatian kepada rakyat, yang anti korupsi, yang melakukan pekerjaan itu tanpa pamrih, betul-betul berkorban untuk orang. Nah, ini kan kehidupan yang terpuji, kehidupan yang mulia ini. Kalau kita mau bicara begitu dalam bahasa dunia kita sehari-hari. Nah, lalu apa yang bisa kita ambil? Kalau kita orang Kristen mau ambil perayaan bacang ini ya sebagai yang kita jalankan di gereja, apa yang mesti kita buat? Saya kira kita adaptasi maknanya di sini.
dengan kita melihat seperti apa sih kehidupan yang terpuji di dalam pandangan Kristen. Dan kalau saya lihat Alkitab, memeriksa Alkitab Bapak Ibu, Alkitab itu menaruh kehidupan yang terpuji itu mirip seperti cerita ini, Huyuan ini. Bahwa kehidupan yang terpuji itu bukan karena orang bisa punya pangkat tinggi, bukan karena bisa sekolah tinggi-tinggi, sekolah sampai di dunia, S3, S berapa sampai dunia. Bukan. Kehidupan yang terpuji dalam Alkitab itu juga bukan karena kita punya banyak harta, bukan karena kita paling kaya di gereja, bukan. Kalau kita melihat Alkitab, kehidupan yang terpuji itu karena memiliki karakter terpuji. Dan karakter terpuji itu yang kita baca di dalam perumpamaan tentang talenta, uang mina, lalu juga di dalam beberapa surat Paulus, dia bicara tentang sejumlah karakter yang terpuji. Jadi sesungguhnya, ini kan ketemu ini Bapak Ibu. Dan perayaan ini sebenarnya bisa kita ambil, kita rayakan di gereja, tapi kita kasih arti Kristen. Jadi setiap kali kita makan bacang, mungkin kita selalu ingat diri kita, diingatkan pesan Tuhan supaya kita juga jadi orang yang hidupnya itu terpuji, punya karakter yang terpuji, karakter yang setia, jujur, tanpa pamrih kalau nolong orang, berbakti kepada keluarga dan tanpa pamrih, kepada bangsa dan negara dan sebagainya, kepada masyarakat, kepada saudara-saudara persekutuan di gereja. Dan ini harusnya kita kedepankan di dalam kehidupan persekutuan kita di gereja. Jadi jangan kita milih orang pertama-tama karena dia orang kaya, orang berpangkat tinggi, orang pinter. Itu sesungguhnya kan bukan itu yang dicari Alkitab. Kalau kita membaca syarat pemimpin di dalam Alkitab, itu semua bicara karakter. Jadi sesungguhnya perayaan bacang itu mengingatkan kita sebenarnya Bapak Ibu ya, bahwa yang penting dalam hidup itu karakter terpuji ini. Dan itu juga yang ditegaskan oleh Alkitab kepada kita. Jadi perayaan-perayaan ini perayaan bagus sebenarnya. Saya waktu pelajari ini ya ampun, ini perayaan hebat ini sebenarnya. Kenapa kita nggak adaptasi dalam gereja kita ini, yang begini-begini? Yang terakhir ini, yang saya coba kasih contoh ini tentang mengepalkan tangan, memberi hormat gitu ya, memberi hormat ya, pakai begini. Nah, ini juga hal yang menarik yang saya temukan dari buku dan juga dari sumber-sumber populer ini. Dalam filsafat Tionghoa dikatakan tangan kanan itu melambangkan perempuan, tangan kiri lambangkan laki-laki. Saya sendiri heran. Sementara banyak manusia itu lebih banyak gunakan tangan kanan daripada tangan kiri. Artinya tangan kanan normalnya mungkin orang berpikir yang jadi tangan kanan itu mestinya laki-laki. Tapi di dalam tradisi filsafat Tionghoa itu justru yang kanan itu lambangkan perempuan. Tangan kiri lambangkan laki-laki. Ini penghargaan menarik menurut saya. Yang kedua, waktu mengepalkan tangan, pai itu pria laki-laki itu menutup tangan kanannya dengan tangan kiri. Sementara perempuan tangan kanan tutup tangan kiri. Ya, artinya apa? Itu artinya laki-laki melindungi perempuan. Karena perempuan itu adalah simbol martabatnya laki-laki. Sementara perempuan melindungi laki-laki katanya. Itu adalah simbol martabatnya perempuan. Ya. Lalu menarik lagi, jempolnya di bagian belakang. Di jempolnya itu, posisi jempol kanan harus sedikit lebih rendah dari posisi jempol kiri. Jadi jempol kiri itu harus lebih tinggi sedikit daripada yang kanan. Baik laki-laki maupun perempuan harus begitu. Nah, maknanya apa katanya? Dengan begitu, keduanya akan membentuk huruf kanji ren yang berarti orang dan orang, ya orang. Selain itu, katanya di dalam bahasa Tionghoa, mungkin Bapak Ibu yang bisa tahu lebih banyak, tapi ini yang saya temukan dalam tulisan. Ren itu juga bisa diterjemahkan, bisa mengandung arti kasih sekaligus kemanusiaan. Loh, ini kan yuk, aduh, hebat banget ini artinya ini, menurut saya. Lalu 4 jemari kanan, ya, dan 4 jemari kiri itu harus saling bersentuhan. Jadi waktu nyentuhnya itu bukan disilang begini, tetapi harus nyentuh atas bawah. Dan itu punya makna sendiri, ya. Bagi laki-laki, 4 jari yang kiri yang nekan 4 jari kanan itu punya makna dengan kata bahasa Tionghoanya, mudah-mudahan saya tidak salah sebut, xiao ti chung sin, ngesin.
itu artinya berbakti, rendah hati, setia, dan dapat dipercaya. Jadi itu adalah kemuliaannya laki-laki di dalam keluarga. Dia harus jadi seorang pribadi yang devoted, berbakti kepada keluarganya. Rendah hati, dia harus setia, dan dapat dipercaya. Sementara yang perempuan, itu mengandung makna li, yi, shu, si. Ya, mengerti susila, tata krama, adil, suci, atau memaafkan, dan tahu malu, artinya tahu kesungkanan gitu ya, untuk perempuan katanya. Nah, dalam tradisinya pun posisi painya pun beda-beda, tergantung status orang yang kita hadapi. Kalau posisi lawan bicaranya tuh orangnya umurnya lebih muda, maka tangan yang pai itu katanya di bawah dada. Kalau sederajat, seusia, sepantaran gitu, maka dia di dada berhadapannya. Sementara kalau orangnya lebih tua, kita di atas begini. Kepada Bapak, Ibu, teman-teman semua, apa sih yang diajarkan oleh tradisi pai ini tentang manusia kalau begitu? Apakah sesuai Alkitab? Saya kira ini gak ada hal yang keliru di sini. Sangat mulia sekali begitu. Dan saya sampai berpikir ya, setelah saya paham begini-gini nih, loh kok kita orang Kristen kok bisa ganti pakai jabat tangan gitu loh, ya apa ya? Nggak ada arti nih sebenarnya jabat tangan itu. Ya mungkin ada maknanya tersendiri, tapi menurut saya ini arti ini justru sangat tinggi ini. Sangat bagus sekali. Nilai-nilai kemanusiaan yang dalam sekali yang diajarkan hanya dari sikap gini aja ini ya. Gini aja ini. Nilai kemanusiaannya luar biasa. Dan saya berpikir mengapa tidak kita apresiasi dan kita adaptasi dalam salam kita di dalam gereja kita. Selama ini kan kita jabat tangan. Apalagi sekarang ini jabat tangan secara fisik itu kan dilarang. Mungkin sudah waktunya kita balik badan ke sini sekarang. Gunakan apa yang disediakan oleh kebudayaan kita sendiri, ya, yang sangat luhur ini untuk kita pakai dan kita gunakan di dalam kehidupan kita bergereja. Ini kan hebat sekali. Saya sendiri berpikir, nggak pernah saya baca yang sebesar ini, sehebat ini, khususnya untuk salam itu ya. Ya, saya akhiri sampai di sini dulu. Silakan kalau mau ada pertanyaan, monggo. Oke, terima kasih Pak Minggus untuk pemaparannya yang bagi saya ini luar biasa ya. Saya sendiri dapat insight-insight baru. Saya aja sebagai orang Tionghoa saya baru tahu ya soal tangan kanan harus di atas, tangan kiri yang untuk perempuan harus di atas seperti itu ya. Karena selama ini mungkin dari orang tua kadang hal seperti itu mungkin nilai itu tidak terlalu kental gitu ya, diajarkan dengan baik sehingga kita tahu maknanya. Ya saya pikir betul juga ya, apalagi di tengah-tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini ya, kita nggak bisa jabat tangan, mungkin cara seperti itu baik sekali ya untuk kita bisa terapkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Minggu sekali lagi ya. Bapak Ibu, silakan yang ingin berinteraksi ya, mau bertanya, kita bisa manfaatkan untuk di dalam Zoom meeting kita ada fitur chat. Ya, silakan boleh dipakai sana untuk kita bertanya sehingga kita boleh berinteraksi dan menghidupkan ya Zoom Talk ini dan kita boleh belajar bersama-sama. Oke, saya ingatkan sekali lagi juga ya, nanti bagi Bapak Ibu yang mungkin terlambat masuk ya, nanti acara ini akan kami upload di kanal YouTube GKT3. Jadi silakan Bapak Ibu yang mungkin mau melihat ini dari awal ya, apalagi tadi pemaparan dari yang sampaikan Pak Minggu itu sangat baik sekali ya, kita perlu tahu dan kita perlu belajar bersama-sama. Jadi silakan ya, nah, mungkin dalam waktu 1 minggu ke depan kita akan uploadkan. Oke, kita akan masuk di dalam Q&A kita. Pak Minggus, ini ada satu pertanyaan ya yang datang dari Ibu Fania ya. Ini mungkin juga pertanyaan pertama, nanti mungkin boleh diminta ya PPT-nya, ya, materinya saya akan sampaikan. Ya. Oke. Nah ini ada mungkin pertanyaannya agak saya nggak tahu apakah ini agak berbeda, tapi mungkin bisa dibantu dijawab ya. Memang berkaitan dengan gap ya antara di gereja kita itu ada gap yang cukup kadang jaraknya jauh ya antara generasi senior dengan generasi muda. Nah, bagaimana itu ya sebagai mungkin pembina kita hamba Tuhan maupun juga pelayan menjembatani ya atau mengharmonisasikan antara pelayan senior dengan junior, karena seringkali kan ada tradisi atau cara berpikir mungkin ya yang sama sekali berbeda. Nah, ini bagaimana supaya nanti di dalam pelayanan itu tidak terjadi benturan-benturan ya, sehingga kita juga bisa melayani dengan baik. Dan karena seringkali hal ini tidak diatasi dengan baik, maka
tidak heran banyak generasi muda ini mulai undur ya di dalam pelayanan dan segala macamnya. Ya, nah ini mungkin bagaimana dari tanggapan dari Pak Minggus berkaitan dengan hal ini? Terima kasih Pak Edi, Bu Fania, terima kasih pertanyaan tuh PPT akan sebentar saya siarkan. Ya, saya kalau belajar lama ya, saya mulai belajar komunitas orang Tionghoa sejak saya masuk STT ALT ya, karena saya waktu itu berpikir begini, ini kan STT didirikan oleh gereja latar belakang Tionghoa, dan saya punya pengetahuan tentang orang Tionghoa itu nggak banyak. Jadi sejak mulai tahun-tahun pertama di STT itu saya sudah mulai cari banyak buku tentang orang Tionghoa di Indonesia. Nah, tapi tentang kebudayaan memang masih belum banyak hal yang saya pahami, karena banyak sekali, luas sekali. Nah, terkait dengan yang ditanyakan, memang begini, ada ini bisa jadi satu topik lain nih memang kalau mau Betul. dibicarakan. Iya, ini salah satu karakteristik masyarakat Tionghoa. Itu masyarakat di Tiongkok itu dikatakan oleh banyak buku yang saya baca itu, dan ini mirip sebenarnya dengan masyarakat orang Sumba. Kita itu adalah masyarakat klan namanya, masyarakat yang memang patriarkal, di mana peran laki-laki tua yang senior di dalam komunitas itu menjadi sangat penting begitu. Ini memang bawaan dari masyarakat lama kita, dari zaman kita dulu masih belum jadi Kristen, yang memang sudah seperti itu model corak bermasyarakat kita. Dan di zaman sekarang ini ada banyak studi yang dilakukan tentang masyarakat di Tiongkok sana, khususnya bagaimana mentransformasi masyarakat itu menjadi semakin bagus, katanya begitu. Tetapi intinya masyarakat ini masyarakat klan. Di dalam masyarakat klan itu yang dominan memang tokoh laki-laki yang tua, yang senior. Kalau kita mau pakai istilah, tidak pakai tua, senior. Dan dalam segala kelompok, akhirnya orang senior itu juga tanpa disadari menjadi orang yang berperan penting. Sekalipun tidak diberikan jabatan, artinya diberikan posisi secara resmi, tapi tidak tahu, ada semacam kesadaran di kalangan kita itu, senior inilah yang harusnya lebih baik gitu daripada kita. Dan itu sebenarnya punya beban tersendiri bagi para senior di dalam kelompok-kelompok seperti kita ini. Tapi di pihak yang lain, kita yang junior-junior juga khususnya, itu juga jadi tidak mudah ketika misalnya kita merasa memiliki aspirasi yang lebih baik atau pikiran-pikiran yang lebih baik, itu yang menjadi sulit ketika tidak bisa terkomunikasikan dengan bagus. Nah, saya mau kasih contoh pengalaman saya pribadi, mungkin mudah-mudahan ini bisa menjadi sedikit gambaran. Saya ini kan dari latar belakang kebudayaan yang agak sedikit beda lah cara hidupnya dengan orang Tionghoa ini di GKT. Karena dulu kami dibesarkan dalam keluarga yang memang betul bapak, orang tua itu nomor satu penting kita harus hormati. Tetapi ada semacam demokratisasi di dalam keluarga itu, di mana kita bisa berpikir, berpendapat, ngomong apa saja, nggak ada masalah. Nah, tapi setelah di GKT, di awal-awal saya gabung di GKT, saya kira saya menjadi sangat kesulitan itu gara-gara saya orang yang kalau nggak cocok ya saya akan ngomong. Rasanya nggak pas ya nggak ngomong. Nggak orangnya tua, nggak orangnya muda ya saya ngomong gitu itu. Tapi itu dirasakan oleh sebagian orang kurang baik. Dalam kebudayaan kelompok kita di GKT itu kan kurang pas. Dan saya harus mengerti itu, dan saya harus belajar menyesuaikan diri. Nah, pada akhirnya saya menemukan begini, Bu Fani. Ini semuanya sebenarnya seni berkomunikasi. Nomor satu, seni berkomunikasi. Jadi, saya sebagai orang muda, punya pengetahuan begini, punya usulan begini, apresiasi, pikiran-pikiran begini, saya mesti belajar bicara yang lebih hati-hati, lebih menjaga tokoh senior ini supaya dia jangan sampai saya katakan itu terlihat jadi tidak dihormati orang lain gitu. Karena meskipun dia tidak pernah minta dihormati, tetapi itu kan komunitas nanti akhirnya protes gitu loh kalau kita memperlakukannya nggak baik. Jadi saya harus belajar bicara dengan cara baik-baik, menyampaikan pikiran baik-baik. Itu nomor satu. Yang kedua, saya kemudian belajar satu hal. Rupanya lebih baik itu belajar ngomong pribadi daripada ngomong di depan rame-rame. Jadi kalau pas berkumpul, ngobrol, lebih baik protes saya tahan. Saya nanti ketika selesai,
Baru saya deketi beliaunya, boleh saya tukar pikiran Pak, gitu, kita tukar pikiran. Dan saya nemukan itu justru yang saya merasa pikiran saya didengar. Pikiran saya diperhatikan daripada sebelumnya saya ribut-ribut di kelompok besar, nggak ada gunanya, malah aku dimarahin orang gitu. Lebih baik aku ketemu beliau dan bicara baik-baik. Itu dari sudut kita yang junior ya. Nah, dari sudut yang senior bagaimana? Saya pikir juga mungkin perlu ada semacam keleluasaan mungkin setelah kita di dalam komunitas Kristen. Karena di dalam Kristen itu kan tidak ada lagi yang namanya tuan dan hamba, tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada yang lain. Tuhan Yesus kan pernah ingatkan kita semua di Injil Matius pasalnya yang ke-23 itu juga, hanya satu Tuhan, kamu semua ini adalah saudara. Nah, kalau karena kita saudara, maka kita yang lebih senior, mungkin kita perlu belajar lebih merendah. Dan saya kira tadi pelajaran dari Bacang itu, dari mana? Dari PAE itu ya, itu saya kira ada di situ, nilai itu. Kita mesti belajar lebih rendah hati, mau duduk bersama yang senior-senior, junior-junior, dan mendengarkan masukan, mendengarkan pikirannya, dan melibatkan mereka dalam pekerjaan-pekerjaan yang mungkin kita berpikir hanya kita yang bisa lakukan. Itu nomor 2. Yang ketiga, yang nomor 1 dengan senior. Yang nomor 2 dengan senior adalah, mari kita beri ruang juga anak-anak yang lebih junior itu untuk mereka bisa keliru, bisa melakukan yang tidak pas seperti maunya kita. Nah, biasanya kita yang senior itu kan berharap semuanya sempurna seperti kita kalau kerjakan jadi. Tapi kalau kita terus berpikir gitu, tidak akan pernah jadi baik nanti yang di bawah itu. Gitu. Mungkin kita perlu belajar memberi ruang dan menyediakan kalau ada kesalahan, kekeliruan, rapopois. Saya pikir sama seperti filosofi orang Chinese itu ya. Nek kalau yang kecil urusan kalau besar kalau bisa dikecilin. Nek yang kecil kalau bisa nggak adain sama sekali. Begitu itu. Saya kira kalau filosofinya begitu, kita bisa lebih humble dan duduk menghargai aspirasi yang junior. Nyaman tuh saya bilang di gereja kita. Nyaman saya kira. Kita yang junior bisa komunikasi dengan cara yang lebih ke arah yang lebih baik. Saya kira nasihatnya Paulus tuh di dalam surat 1 Timotius kan dia pernah ingatkan, kamu kalau bicara sama orang yang muda, bicaralah seperti kepada saudaramu. Lalu kepada yang tua, bicara dia seperti kepada orang tuamu. Itu saya coba praktekkan pelan-pelan, meskipun masih banyak kelirunya. Itu artinya saya harus jaga baik-baik orang tua saya ini. Orang-orang tua aja omong baik-baik. Sendiri itu jauh lebih baik. Karena di situ kan mereka tidak akan dipermalukan kalau ada yang keliru. Begitu loh. Ya kan nggak enak gitu, dan kita semua juga nggak suka dipermalukan. Mudah-mudahan itu berguna. Mudah-mudahan itu berguna. Itu bisa satu topik lain itu. Terima kasih. Iya, betul ya. Ini saya pikir topik yang menarik sebenarnya. Ini juga sebenarnya bukan hanya pergumulan dari Bu Fania ya. Saya pikir hampir mungkin semua gereja punya pergumulan seperti ini ya. Yang betul ya, tadi saya setuju apa yang Pak Minggus katakan, artinya kita harus punya titik temu yang jelas ya. Satu sisi yang muda belajar untuk menghormati juga yang tua ya, bagaimana menyampaikan dengan baik, yang tua juga yang senior istilahnya belajar ya untuk merangkul istilahnya gitu ya. Mementoring mungkin kalau bahasa sekarang gitu ya, supaya sama-sama punya cara berpikir yang baik yang sama gitu ya, dan itulah di mana firman Tuhan mentransformasi kita semua gitu ya. Iya. Baik, terima kasih. Semoga ini bisa menjawab ya Ibu Fania ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa silakan direspon. Ini ada pertanyaan Pak Minggus ya. Ini mungkin pertanyaan yang sering kali ditanyakan ya, berkaitan dengan makan ya, sunat ya. Ini kan seringkali kalau di dalam budaya Tionghoa itu kan kita misalnya di dalam contoh Imlek gitu ya. Nah, biasanya itu kan 1 hari sebelum Imlek itu kan kita selalu ada sembahyang, ya, sembahyang meja altar dan segala macam. Apakah ketika itu dipersembahkan, nah seringkali kan orang berpikir apakah itu boleh dimakan atau tidak, makanan yang sudah dipersembahkan itu kan jadi perdebatan ya. Karena kalau kita makan, nanti satu sisi kita dianggap tidak menghormati dan segala macamnya. Ya, atau mungkin juga misalnya ini berkaitan dengan makan. Nah, juga seringkali kan berkaitan dengan misalnya di rumah duka gitu ya, apakah kita boleh tidak menghormati dengan pakai hiyo dan segala macamnya gitu kan, karena seringkali kita kekristenan kan dicap sebagai agama yang
tidak menghormati orang tua gitu ya. Orang tua kalau sudah meninggal artinya tidak lagi terpelihara dan dihormati dengan baik. Nah, ini bagaimana mungkin tanggapan dari Pak Minggus? Ya, ini juga isu besar. Ya, Saya mau kasih tahu sedikit sejarah, sedikit cara orang Kristen berpikir soal ini. Ada pertemuan besar para misionari yang melayani di Tiongkok. Jadi semua misionari itu berkumpul dalam konferensi sidang kayak sidang sinode begitu, dari berbagai gereja, dari berbagai latar belakang denominasi. Mereka itu sering berkumpul saban waktu pada masa abad ke-19, abad ke-20 awal ya, sebelum komunis berkuasa di Tiongkok. Sekitar tahun 1877 itu mereka sidang di kota Shanghai. Mereka rapat dan mereka bahas tentang tradisi-tradisi Tionghoa ini, termasuk makan makanan yang dipersembahkan ke meja sembahyang, orang mati angkat hiu dan lain sebagainya. Waktu itu semua sepakat tidak boleh. Tidak boleh. Karena mereka merasa itu semua ada unsur penyembahan berhala, mereka bilang begitu. Sidang lagi kemudian tahun 1899. Kumpul lagi tahun 1899 di kota yang sama, di Shanghai. Nah, waktu itu sudah mulai ada perdebatan sengit. Waktu 1877 mereka sepakat, bulat, nggak ada yang protes. 1899 mereka rapat, mulai pecah pendapatnya. Ada yang bilang, karena kenapa mereka bisa pecah? Juga ada latar belakangnya. Teman-teman yang tahu sejarah Tiongkok pasti mengerti, akhir abad ke-19 itu pecah pemberontakan Boxer yang membunuh hampir 3.000-an misionari barat yang melayani di Tiongkok. Dan salah satu agenda yang diperjuangkan oleh para Boxerian itu adalah mereka tidak suka sama Kristen karena Kristen itu dirasakan menghancurkan kebudayaan Tiongkok. Mereka bilang begitu. Nah, kemudian sidang 1899 itu mereka debat keras di situ dan mulai berpikir kayaknya ada yang salah deh cara kita berpikir tentang adat istiadat dan tradisi Tiongkok tahun 1877 itu. Nah, di situ mereka debat, beda dua pendapat. Tahun 1918 mereka ketemu lagi. Dan di situ sikapnya sudah lebih positif. Nah, tapi sebenarnya Bapak Ibu ya, ini ada kita harus lihat. Saya kalau ditanya gini tuh memang kadang-kadang saya susah mau menjawab karena begini. Dalam kita melihat adat dan tradisi Tiongkok itu, kita mesti bedakan dua hal. Satu, itu adat istiadat yang dianut oleh para literati kalau dalam bahasa ilmiahnya, yaitu kalangan pemikir di kerajaan Tiongkok atau orang-orang bangsawan, orang-orang berpikir, orang-orang pandainya Tiongkok pada masa kerajaan di masa lampau, sampai runtuhnya kerajaan Tiongkok dan berubah jadi negara ya pada tahun 1910, atau kita mau lihat itu dari perspektifnya rakyat kebanyakan yang tidak terdidik, rakyat biasa, mereka bilang. Dan itu yang jadi perdebatan tahun 1899. Dan kemudian ketika bicara 1899 itu, mereka mengatakan begini, sebenarnya kalau kita mengacu kepada pendapatnya misionari Katolik namanya, sebentar, saya lupa lagi namanya nih. Dia melayani di Tiongkok tahun 16, tahun 1600. Matteo Ricci namanya. Matteo Ricci itu hampir mengkristenkan kaisar. Hanya lantaran difitnah oleh rekan dari kelompok yang lain, maka kemudian Paus pada abad ke-17 itu kirim surat kepada kaisar, dan saya sempat lihat surat itu ketika saya kunjungi kota Roma tahun 2006. Di surat itu, surat Paus itu, wah waktu baca surat itu kaisar marah besar. Dia bilangnya orang bagaimana, kenapa kita punya kebudayaan disebut begini-begini sama dia. Dia nggak ngerti apa-apa, dia ngomong begini. Nah, menurut pandangannya Matteo Ricci begini. Ricci bilang, kalau kita mau memahami adat istiadat Tionghoa itu, kita harus lihat dari perspektif yang mana dulu. Kalau kita melihat dari perspektif rakyat yang tidak terpelajar, yang memang waktu itu banyak sekali, itu mereka lebih banyak unsur tahayulnya kalau melakukan sesuatu. Jadi kalau bicara misalnya sembahyang orang tua itu salah satu yang diperdebatkan, ritus menghormati ancestor, orang leluhur. Itu kalau rakyat kebanyakan melihat itu sebagai perbuatan yang ada dimensi tahayulnya. Kalau kita nggak lakukannya, nanti kita di ini loh, nanti leluhur marah, nanti kita kena kutuk, kena celaka, dan sebagainya. Jadi kita harus gini-gini.
Tapi kalau kita bicara kepada kalangan terdidik Tiongkok, dia bilang, dan itu juga ditemukan kemudian tahun 1899 dan tahun 1918, para peneliti Tiongkok kebudayaan itu mulai meneliti lebih jauh. Sebenarnya di kalangan terdidik itu melihat itu bukan unsur tahayul sama sekali. Itu seperti upacara kayak kita menghormati bendera di hari Senin atau upacara 17 Agustus gitu. Jadi itu hanya sekedar upacara untuk menghormati. Dan upacara itu memang diadakan oleh orang Tionghoa. Di situ upacara kita menyatukan masyarakat ini. Supaya masyarakat ini menjadi utuh, tidak terpecah belah. Jadi sebagai keluarga, kita tuh selalu ingat, kita tuh muncul dari satu sumber. Dan kita satu sama itu harus ingat, kita itu punya hubungan keluarga, harus tolong-menolong satu sama lain. Seperti itu. Jadi upacara itu sebenarnya ingin menjadi semacam alat, menurut orang-orang terdidiknya Tiongkok itu, dipergunakan oleh kerajaan untuk membuat masyarakat itu tertib, betul-betul hargai orang tuanya, hargai dari mana dia berasal, dan jaga baik-baik hubungan ikatan persaudaraan. Karena kan di dalam tradisi Konfusian itu, cara berpikir Konfusianisme, dia akan mengatur hubungan dengan orang tua bagaimana, hubungan dengan saudara bagaimana, hubungan dengan teman bagaimana, hubungan dengan orang lain bagaimana. Ada 4 macam ikatan hubungan manusia itu. Dan itu semuanya tercermin di dalam upacara itu sebenarnya. Mereka mau mengatakan. Dan itu yang dipahami oleh Ricci. Dalam penelitian dia, baik dia sampai mengerti dalam baca, dan dia dihormati sama sastrawan dan ahli pujangga-pujangga Tiongkok karena benar-benar menghargai kebudayaan dan sebaik-baiknya. Nah sayangnya memang kalau kita membaca dari kacamata rakyat kebanyakan yang sifatnya tahayul, ya memang itu lain perkara sudah. Apalagi kalau dicampuri dengan tradisi agama Tao yang memang khususnya Tao yang ada kaitannya dengan mistik, ya itu memang rumit ceritanya sudah di situ. Tapi kalau tradisi menghormati orang tua itu sendiri, sesungguhnya kan itu tradisi baik. Nah, sekarang bagaimana Pak? Yang bagaimana yang kita harus lakukan kalau begitu? Ya saya selalu itu berhadapan dengan pertanyaan begini ketika melayani di gereja, saya suka bilang begini, nomor 1 itu kita harus ikuti Tuhan. Apa kata Tuhan kepada kita? Nah, dalam situasi-situasi di mana kita tidak bisa terhindarkan, kita harus lihat, perhatikan, apakah yang dilakukan oleh saudara-saudara kita ini, itu merupakan semacam penyembahan leluhur, penyembahan dalam sifat beribadah seperti kita menyembah Tuhan, atau kita itu melakukan penghormatan yang sifatnya itu seperti kita hormat bendera, ya kita hanya menghormati, saya ingat, oh ya memang saya berasal dari papa, mama, kakek, nenek itu. Saya berpikir kalau sampai ke titik itu, saya pribadi, maaf ya, saya hanya pribadi saya mau mengatakan saya nggak ada masalah di titik itu. Tapi kalau di dalamnya itu sudah ada unsur-unsur, saya kalau nggak lutut gini, nanti saya celaka, Pak. Nanti saya masuk neraka, nanti saya kena masalah, kena molo, orang Jawa bilang, aduh, itu jangan. Itu lebih baik kamu jangan lakukan itu, saya bilang. Itu sudah nggak benar, itu. Nggak benar. Tetapi bagaimana, Pak, kalau saya nggak lakukan, nanti keluarga marah-marah semua. Nah, ini saya pernah ketemu, memang terus terang saya pernah jumpa sama tokoh agama Konghucu di Batu tuh. Dia marah-marah di depan saya. Dia bilang, saya tuh udah suka Pak sama orang Kristen. Dia nggak tahu ke saya pendeta ini. Tapi dia waktu itu dia ngomong aja, saya nggak suka Pak, karena orang Kristen itu nggak mau hormati kebudayaannya. Loh kenapa Pak? Ini kalau ponan-ponan saya ini tidak ikut hormat di depan peti mati orang tuanya nih, saya akan marah besar, saya akan pukuli mereka. Wah, ya kalau sudah begini ceritanya repot ini, saya bilang. Repot ini kalau begini, saya bilang. Saya bilang sama jemaat saya itu, ya kamu belajar demi menghindar hal-hal yang nggak diperlukan. Ya kita ingatlah, minta sama Tuhan, minta ampun kalau di pandangan Tuhan itu tidak baik, dan itu mungkin melukai perasaan saudara-saudara seiman kita. Tapi dalam situasi di mana itu tidak bisa dihindari, ambillah pilihan jangan. Nah, yang kedua, lihat maknanya ini apa. Kalau keluarga kita itu melakukannya hanya sekedar sifatnya menghargai saja seperti kita hormat bendera, nggak ada unsur-unsur mengharapkan berkat dari leluhur dan sebagainya, ya itu ya nggak menurut saya tidak perlu harus terlalu dilarang yang seperti itu. Karena itu sikap terima kasih aja kita sama Tuhan. Sambil kita begini tuh terima kasih Tuhan karena Engkau memberi saya kesempatan tuh lahir dalam keluarga besar seperti ini. Saya bersyukur sama Tuhan untuk hal ini semua. Saya tunjukkan sikap hormat saya kepada Tuhan lewat apa yang Tuhan turunkan dari orang-orang tua saya ini. Buat saya
tidak ada masalah dengan sikap hormat yang semacam ini. Nah, memang perkara lainnya gini, Pak Henry dan teman-temannya. Sebagian besar orang di luar sana mungkin berpikir, wah ini berarti dia ini menyembah orang tua ini. Nah, ini soal lain lagi. Yang dibahas Paulus di dalam surat Korintus itu kan dia katakan, ya kalau saya melakukan sesuatu membuat saudara seiman saya itu menjadi nuraninya itu terganggu, ya sebaiknya saya memilih jangan lakukan. Sekalipun saya rasa itu tidak ada masalah. Tetapi kalau saudara seiman saya itu merasa terganggu, tercoreng nuraninya karena hal itu, dan berpikir yang bukan-bukan, lebih baik saya menahan diri. Sepanjang memang itu bisa diizinkan oleh situasi. Tapi kalau tidak bisa diizinkan oleh situasi karena tekanan begitu kuat di dalam famili, ya kita harus belajar. Ya mungkin seperti itu loh, Naaman itu. Dia kan pernah berdoa sama Tuhan, Tuhan minta maaf ya kalau saya harus nemani raja masuk ke kuil. Karena itu memang harus begitu dia. Ya saya minta maaf kalau saya nanti melakukan sesuatu yang nggak tepat. Ya kita belajar begitu aja. Ya. Tapi saya harap mungkin begini ke depan, Bapak, Ibu, teman-teman. Pemahaman tentang kebudayaan ini mungkin perlu diterangkan lebih jauh. Karena memang begini, kita di GKT sepanjang yang saya pahami, sikap kita terhadap kebudayaan itu lebih banyak memang agak hati-hati. Dan itu saya khawatir bawaan warisan dari misionari sebelum abad ke-20 itu, yang memahami kebudayaan Tiongkok itu dari perspektif rakyat kebanyakan yang diwarnai banyak kayu. Nah sekarang ini kan kita sudah terdidik lebih banyak mengerti, mungkin dengan dijelaskan lebih jauh banyak hal, ya kita bisa memberikan arti baru sekarang. Yang saya sebut transformasi gitu. Kita mengerti bukan lagi seperti yang tradisi lakukan, tetapi dalam pandangan Kristen, kita mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih. Hormat itu bukan hormat sama orang tua, sama Tuhan yang mengasihi kita, yang melahirkan kita dalam keluarga besar yang luar biasa. Demikian Pak Henry, mudah-mudahan itu menolong. Oke, baik. Wah, berarti ini artinya ketika kita berhadapan dengan satu kondisi ya, apalagi diperhadapkan dengan satu tradisi ya di dalam gereja kita, kita kembali ya melihat apakah itu sesuatu yang sifatnya substansi atau ekspresi begitu ya Pak Minggus ya. Saya suka istilah ini. Jadi kalau misalnya itu sesuatu yang substansi, artinya kita perlu kaji ulang gitu, kita perlu lihat dan bahkan tadi bahasa Pak Minggus kita berikan makna yang baru gitu kan, sesuai dengan pemahaman kita di dalam ajaran kita ya, sesuai dengan kekristenan gitu. Tapi kalau itu sifatnya suatu ekspresi ya kan, kayak tadi upacara menghormati orang tua kan nggak ada bedanya seperti kita upacara setiap hari Senin menghormati bendera negara Indonesia seperti itu kan sesuatu yang tidak bertentangan ya dengan iman percaya kita. Saya pikir itu nggak ada masalah ya untuk kita kerjakan. Oke, baik, terima kasih. Satu lagi Bapak Ibu, memang acara kita malam hari ini kita akan sampai jam 8 ya. Silakan kalau memang ada satu lagi pertanyaan yang mau diajukan ya, kita bukakan ruang. Dan saya ingatkan Bapak Ibu untuk tidak live terlebih dahulu ya, karena nanti di akhir kita akan foto bersama dan kemudian ada pengumuman yang akan saya sampaikan berkaitan dengan Zoom Talk berikutnya. Apakah ada? Oke, mungkin kalau tidak ada, saya satu pertanyaan terakhir, Pak Minggus. Ini kan tadi kita bicara tentang tradisi dalam arti warna Tionghoa gitu ya, dalam suku Tionghoa. Nah, kadang kan tradisi memang luas ya. Kalau kita bicara tentang tradisi, kadang di dalam bergereja pun kita punya tradisi-tradisi yang kita lakukan di dalam contoh liturgi ya. Akhirnya kita masukkan, kita serapkan di sana. Nah, itu bagaimana kita, kayak tadi mungkin pertanyaan dari Bu Fania juga ya, sama bagaimana kita bisa mengakomodir itu. Karena misalnya contoh, cara berpakaian dah gitu ya. Kadang kan budaya kita gereja ini kan kita menyerap budaya barat ya, pakai jas dan segala macamnya, apalagi kita sekarang mungkin di GKT juga ada toga dan segala macamnya. Nah, ini bagi generasi muda ini dianggap sesuatu yang kok kaku, tidak menarik, dan akhirnya mereka menolak untuk melayani hanya karena hal seperti itu. Mungkin mereka ini perlu diberikan penjelasan gitu ya. Kadang mungkin ada warna-warna kayak di GKT, kenapa kita melakukan hal seperti itu ya. Mungkin Pak Minggus bisa menolong kita ya. Iya betul Pak Henry. Jadi gereja sendiri itu sebenarnya punya tradisi. Dan setiap sinode itu punya tradisi sendiri sebenarnya. Makanya kalau kita beribadah di gereja yang bukan GKT, kita bisa ngerasain cara mereka lain dan cara kita. Misalnya begitu. Itu memang tradisi.
Artinya sesuatu yang dipraktekkan, tetapi kalau kita bicara gereja, itu sesuatu yang dipraktekkan yang ada kaitannya dengan ajaran yang kita pegang. Itu bedanya dengan kebudayaan. Jadi di dalam tradisi kegerejaan itu, tradisi gereja kita, itu ada praktek-praktek yang memang berjalan sudah begitu lama, dan itu sebenarnya mencerminkan kita punya keyakinan, iman kita. Nah, betul sekali Pak, kata Bapak tadi. Persoalan paling besar dengan gereja-gereja yang usianya sudah cukup tua seperti gereja kita ini adalah masalah paling serius dengan kita itu adalah kita lupa ngajari arti. Kita suka wariskan praktek, tapi artinya lupa. Kenapa kita lakukan hal itu? Kenapa kita begini? Kenapa kita begitu? Itu nggak dikasih tahu. Misalnya kita bicara liturgi, kenapa gereja kita itu ada liturginya gini? Kenapa kita begini? Kenapa mulainya harus begini? Itu masalah besar dengan gereja-gereja, bukan hanya GKT, Bapak Ibu ya, teman-teman Pak Henry ya, tapi juga banyak gereja lain seperti kita ini, yang usianya panjang seperti kita ini. Kelemahan besar itu mengajarkan artinya, mengajarkan kepercayaan, mengajarkan ajaran di balik praktek itu. Seperti tadi contoh saya bilang, mengapa di dalam gereja reform itu ada pengakuan iman, ada pengakuan dosa. Kenapa harus ada pengakuan dosa? Karena kita beribadah mengikuti prinsip Yesaya. Itu ibadah Protestan tuh ngikutin tradisi itu. Mengikuti perjumpaan Yesaya dengan Tuhan di dalam Yesaya pasal 6. Dan ditanya lagi, mengapa Pak kita harus ikuti Yesaya? Karena kita mengikuti firman. Hukum pertama itu mengatakan tidak boleh Allah lain yang ada di hadapanku. Yang kita harus sembah hanya Tuhan. Satu. Yang kedua, itu tidak boleh buat patung dan sebagainya. Jadi penyembahan itu harus mengikuti prinsipnya Tuhan. Dan di mana kita cari prinsipnya Tuhan? Ya di dalam Alkitab. Bagaimana prosesnya orang beribadah menghormati Allah di dalam Alkitab? Yang paling kelihatan itu dalam beberapa bagian ya di Yesaya itu. Dan itu cocok dengan beberapa bagian lain, misalnya Mazmur 103 dan lain-lain yang lain. Jadi itu yang kita ambil. Nah, mengapa kita mesti mengaku dosa setelah kita menyanyi, memuji, memuji lagu pertama itu kan selalu mesti kita puji Allah Tritunggal. Mengapa kita harus puji Allah Tritunggal, Pak? Karena Allahnya orang Kristen bukan Yesus. Allahnya orang Kristen itu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Jadi bukan hanya Yesus tok. Gitu dulu. Jangan kita jadi keliru jalan berpikir hanya Yesus tok. Tuhannya orang Kristen itu. Tuhan Allah kita itu adalah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus. Dan itu yang harus pertama, jadi kita datang itu kan kayak kita masuk rumahnya orang, kita sapa dia, dia panggil kita, ada panggilan beribadah, kita datang, kita respons dengan kita puji dia ini, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Lalu setelah kita memuji dia seperti Yesaya, setelah dia dengar suci, 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 setelah dia lihat Tuhan, dia lihat dirinya, aduh Tuhan aku orang berdosa. Itu yang membuat dia kemudian, itu yang juga jadi prinsip kita. Setelah kita selalu berjumpa dan setelah kita lihat Tuhan, itu selalu pasti kita harus tunduk ke bawah. Karena kita di depan Tuhan itu tidak ada apa-apanya. Dan sebenarnya Bapak Ibu, kita yang suka nyanyi Suci, 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 hari lagu PPR nomor 2 itu, kalau Bapak Ibu yang bisa baca not baloknya dengan baik dan perhatikan not baloknya itu kan begini dia jalannya itu, betul dari Pak Henry ya, begini dia. Ini suara satunya naik ke atas, suara empatnya itu turun ke bawah. Suara 4 ini lambangkan manusia. Jadi semakin kita tinggikan Tuhan, kita harus semakin tunduk di depannya Tuhan. Dan titik terakhir yang kita sadari adalah kita orang berdosa yang membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Dan itu tercermin dalam liturgi kita. Jadi tradisinya luar biasa. Nah, yang lain, mengapa kita itu pengakuan dosanya di depan, toh Pak? Sebelum setelah petunjuk hidup baru, kok pengakuan dosa apa? Pengakuan iman. Kok gereja seperti GKI, GPIB itu setelah khotbah baru mereka itu pengakuan iman lalu dosa. Kenapa beda? Ada artinya. Jadi kenapa pengakuan iman itu ditaruh di depan setelah kita menerima pengampunan dosa dari Tuhan, berita anugerah? Karena kita mengikuti suatu keyakinan. Seorang yang sudah diampuni dosanya, dia dipanggil lagi oleh Tuhan untuk meneguhkan keyakinannya kepada Tuhan. Mengakui kembali, saya mau ikut jalanmu Tuhan. Dan itu diungkapkan dengan mengungkapkan pengakuan iman.
Tentang warna, tentang pakaian. Mengapa kita pakai warna-warni begini? Karena memang ibadah dalam perjanjian lama itu khususnya, itu kita lihat warna-warni. Dan warna itu sebenarnya mau bikin ibadah kita tuh lebih kontemporer. Hanya memang mungkin bagaimana warna itu disajikan dalam ruang ibadah kita mungkin belum sekontemporer yang kita bayangkan. Nah, sebenarnya warna-warni itu punya arti. Ya tadi warna merah, warna hijau. Nah, warna merah itu menggambarkan warna kegembiraan, warna sukacita besar. Warna hijau menggambarkan masa pertumbuhan, masa providensia Allah, masa di mana Allah itu bekerja tidak kita sadari dalam kehidupan sehari-hari. Itu masanya panjang, mulai hari Pentakosta selesai sampai nanti Natal. Baru kita ketemu warna lain, warna ungu sebelum Natal. Itu masa yang mengingatkan kita, sekalipun kita tidak lihat tanda-tanda meriah, perayaan-perayaan, tetapi di tengah suasana biasa ini, Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Sebenarnya itu kita diingatkan, itu sebenarnya bagian dari upaya gereja berabad-abad untuk mengingatkan warga gerejanya tentang Allah sebenarnya warna. Nah, memang bentuknya, misalnya bentuk kita punya stola itu mungkin kurang terlalu keren, ya mungkin Bapak Ibu bisa variasi lebih lemes sedikit ya, karena itu kan rada kaku mungkin, tapi simbol-simbolnya jangan dibuang, karena simbol-simbol itu punya arti penting lagi. Tapi yang lebih penting sesungguhnya gini, teman-teman ya, kita di gereja itu memang perlu mengajarkan arti dan makna. Simbol itu bagian yang penting, dan Allah itu begitu besar, tidak cukup bisa hanya digambarkan dengan kata. Kata-kata manusia itu terbatas. Simbol itu yang paling hebat menggambarkan Tuhan. Makanya di dalam Alkitab itu simbolikanya banyak. Dia tampil dalam belukar berduri, tampil dalam angin ribut, itu semua pernyataan simbolik. Hebat Tuhan, hebat, besar, luar biasa. Seperti itu. Jadi ini yang perlu diajarkan makna. Soal baju, tradisi GKT yang lama itu sebenarnya pakai baju hitam putih kalau pemimpin ibadah, pakai dasi hitam. Ada artinya sebenarnya itu di balik itu ya, mengingatkan kita tentang kesucian dan kesederhanaan, simplicity orang GKT itu. Di depan Tuhan tuh kita transparan terbuka, nggak usah ditutup-tutupin tampil sederhana begitu di depan Tuhan. Karena memang dia tahu banyak, nggak perlu kita bersolek-solek terlalu banyak, dia tahu persis siapa kita. Jadi orang GKT itu saya ngajari kita, orang-orang tua kita itu wariskan kepada kita itu banyak hal yang kaya artinya. Hanya itu kembali. Perlu ada upaya untuk mendidik kembali generasi. Dari kecil, apa artinya ini? Mengapa begini? Di mana sumbernya dari Alkitab kita? Dan mari kita apresiasi. Kalau hari ini dirasa bentuknya sudah tidak terlalu keren, coba kita cari supaya lebih keren bentuknya, tanpa harus mengubah substansinya. Kan itu intinya. Ya, saya kira itu dulu, Pak Henry. Terima kasih. Oke, terima kasih. Wah, ini memang sebenarnya bicara tentang tradisi ini luas dan bagi saya ini menarik sekali ya kalau kita bisa ikuti dan kupas satu persatu. Tapi bagaimanapun waktu ini ya yang membatasi kita. Jadi mungkin next kita akan adakan lagi ya kalau misalnya Bapak Ibu setuju ya, kita mungkin akan melihat topik yang lebih spesifik ya supaya kita bisa belajar dengan lebih baik. Oke. Sekali lagi saya izinkan saya mewakili ya segenap hamba Tuhan, majelis, jemaat GKT 3 mengucapkan terima kasih untuk Pak Minggus ya malam hari ini boleh menyempatkan untuk melayani kita semua, bahkan membagi materi yang bagi saya luar biasa sekali ya, saya dapat insight yang banyak sekali dan kira itu boleh memberkati kita semua, dan kita doakan Pak Minggus terus ya diberkati Tuhan, dipakai oleh Tuhan ya di dalam pelayanan baik di SKA ya di Aletheia maupun di mana Tuhan tempatkan ya, juga untuk kondisi kesehatan saat ini ya, kiranya Tuhan yang memberikan pemulihan. Oke Bapak Ibu, mari sebelum ya kalau boleh saya katakan, saya sendiri itu sebenarnya ingin lihat GKT itu warna kebudayaan Chinese-nya itu lebih kelihatan. Ya, asik sebenarnya. Betul. Banyak hal yang kaya dalam kebudayaan ini, dan saya harap itu generasi yang sekarang ini bisa gali kembali dan coba adaptasi dan transformasi dalam perayaan-perayaan berharga kita itu mengajarkan banyak nilai yang dalam, banyak hal yang baik di sana, dan mungkin perlu diadaptasi dalam kehidupan bergereja kita itu. Kasih nilai yang Kristen banget, dan kita bisa menjadi orang Kristen yang saya harap itu
orang GKT itu kalau dia seorang Tionghoa, dia menjadi orang Kristen yang Tionghoa. Kalau dia orang Jawa, orang Kristen yang Jawa. Kalau dia orang Timur, orang Kristen yang Timur. Jadi betul-betul kita menjadi Kristen di dalam kebudayaan kita. Karena itulah yang akan kita hadapi nanti. Ketika kita bertemu Tuhan di Wahyu 7 itu kan, dia mengatakan orang akan datang dari segala suku, bangsa, dan bahasa. Suku, etnos dalam bahasa Alkitab itu punya makna budaya di dalamnya. Bukan hanya datang sebagai orang dengan ciri fisik tertentu, tetapi dengan kebudayaan kita. Dan di dalam pasal 22 Wahyu itu dikatakan, kekayaan bangsa-bangsa akan dibawa ke dalam kerajaan. Salah satu kekayaan bangsa-bangsa yang harus kita bawa itu adalah kita datang dengan kekayaan kebudayaan kita yang Tuhan izinkan kita miliki dalam dunia ini. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Terima kasih banyak Pak Minggus. Silakan kita akan tutup ya, minta kesediaan Pendeta Andrew untuk menutup dalam doa dan doa berkat. Oke. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih dalam semua rancangan berkat-Mu atas kami pada malam hari ini, sehingga kami boleh banyak belajar dari hamba-Mu, Bapak Pendeta Minggus, yang telah Kau utus untuk menjadi berkat yang besar bagi kami. Tuntun dan sertai kami ya Tuhan, untuk kami boleh memahami lebih baik lagi dalam masalah kultur, masalah budaya kami, maupun dalam masalah iman kami. Pimpin dan kuasai ya Tuhan dalam langkah-langkah kami selanjutnya, untuk kami boleh tahu bagaimana kami boleh menjadi berkat juga bagi saudara-saudara kami, juga kami boleh terbangunkan dan kami semakin diteguhkan dalam iman kami kepadamu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan Tuhan hamba-Mu, Pak Minggus, dalam semua pelayanannya, kesibukannya, Kau yang pimpin, baik di sinode, baik di Yayasan Aletheia, Kau yang campur tangan menolong dalam semua hal yang harus diurusi dan dilakukan, sertai dan mampukan ya Tuhan, juga untuk keluarga, untuk anak-anak yang juga studi, bahkan di luar pulau, Kau yang campur tangan menyertai dan memberkati semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Dan pada akhirnya Tuhan, kami sungguh mohon berkat dan pertolongan-Mu, Kau yang menyertai dan membimbing kami semua, juga dalam bukan hanya dalam malam ini, tapi khususnya dalam minggu ini, ketika kami melakukan banyak hal yang Kau percayakan untuk kami boleh lakukan, untuk kami boleh menjadi berkat dan bahkan terang bagi sesama kami, menjadi berkat bagi sekitar kami, bagi kemuliaan nama-Mu. Kami percayakan seluruhnya kembali dalam tangan kuasa-Mu, untuk Kau yang sungguh berada bersama dengan kami, Kau yang sungguh layakkan dan menolong, menyertai, memeliharakan, dan memberkati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.